Cerita dimulai dengan penemuan hantu baru di salah satu distrik kota. Hantu itu terlihat dari tengah malam hingga jam 3 pagi melempar bola basket sambil menari-nari. Menurut penyelidikan, kemampuan hantu itu utamanya terkait dengan suara pantulan bola basketnya. Sampai sekarang 13 nyawa telah direnggut dan pihak berwenang menjulukinya hantu basket. Sementara itu, sekolah-sekolah mengimbau para siswa untuk ekstra hati-hati di malam hari. Namun tidak semua murid mendengarkan guru dengan saksama. Lalu guru itu mematahkan sepotong kapur dan melemparkannya tepat ke arah murid yang tertidur di mejanya. Kapur itu mengenai dahi si anak laki-laki berambut putih Ethan dan dia berteriak karena rasa sakit yang tak terduga. Guru itu kembali menanyakan pertanyaan yang sama. Apa yang akan dia lakukan jika tiba-tiba bertemu hantu di malam hari? Tapi anak itu tidak mengerti apa-apa. Dia hanya berbaring di tempat tidur sambil menonton film horor. Apa dia benar-benar terlahir kembali? Namun guru itu mendesaknya untuk menjawab dan anak itu berkata bahwa hantu malam tidak bisa melukai orang lain secara langsung. Mereka utamanya memengaruhi jiwa manusia dengan kata-kata yang menyebabkan orang tersebut berhalusinasi dan menari ke dalam hutan untuk disantap oleh hantu lain. Jadi cukup lewati saja hantu-hantu malam itu. Lalu guru menghentikannya dan berkata bahwa seorang siswa dari kelas sebelah telah menjadi korban hantu malam beberapa waktu lalu. Jadi semua siswa harus berhati-hati. Saat itu, Ethan merasakan ingatan pemilik asli tubuh ini membanjiri otaknya dan dia sadar telah berada di dunia paralel. Satu-satunya perbedaan dari kehidupan sebelumnya adalah dunia ini dipenuhi oleh arwah iblis dan monster yang berkeliaran dengan ganas. Dan semua orang di sini mampu membangkitkan senjata roh mereka sendiri menjadi master roh, menghadapi hantu, bahkan melenyapkan mereka. Pada saat itu, bel berbunyi dan seseorang menepuk bahu. Ethan mengatakan bahwa seorang instruktur dari istana akan segera datang untuk menguji senjata roh mereka secara pribadi. Dia adalah Liam, anak laki-laki gemuk berambut hitam. Dia terus berbicara tentang bagaimana dia akan menjadi master roh tingkat tinggi. Tapi Ethan ragu dia bisa melakukannya. Sementara itu, seorang pria berambut abu-abu dengan mantel hitam mendekati meja guru dan semua orang yang berpapasan dengannya membungkuk hormat. Dia adalah Albert, master roh tingkat 3 dari istana Tenshi yang bertugas untuk menguji senjata roh. Ethan terkejut dengan kekuatan aura pria itu. Albert berkata bahwa manusia terlahir dengan senjata roh. Senjata itu bisa dikendalikan dengan kekuatan spiritual. Lalu dia menunjukkan sebuah bola kecil, berkilau sebuah batu roh yang diambil dari hantu. Batu itu mengandung banyak energi dan bisa membantu merangsang senjata roh. Para siswa dipanggil satu persatu untuk menguji efek batu itu pada diri mereka. Anak laki-laki berambut pirang itu menggenggam batu di tangannya dan aura biru terang berputar di sekelilingnya. Semua orang terkejut. Sesuatu yang bulat dan pipih keluar dari dadanya. Tapi sesaat kemudian, semua orang sadar itu hanyalah batu kerikil biasa, dan seisi kelas pun tertawa terbahak-bahak. Namun, Albert menegur mereka mengatakan bahwa senjata anak itu levelnya tinggi, dan bahkan memiliki 7 slot keahlian. Dia mengulurkan tangannya dan aura cemerlang bersinar di antara jari-jarinya. Pria itu kemudian menambahkan bahwa jenis senjata roh tidak begitu penting, faktor terpenting adalah jumlah lubang pada senjata itu. Ini seperti dalam game League of Gods and Ghosts. Seorang karakter dengan banyak keahlian memiliki keunggulan mutlak atas karakter lain. Karena semakin banyak lubang pada senjata roh, semakin banyak mutiara jiwa yang bisa diserap. Pria itu mendemonstrasikan berbagai jenis senjata sementara Ethan terang-terangan tertidur. Dan kemudian Oliver dipanggil orang yang selama ini selalu menjadi pengganggu bagi Ethan. Sejak Ethan menghentikannya mendekati seorang teman sekelas perempuan, dan sekarang dia membangkitkan senjata roh yang bagus. Ini jelas merupakan kabar buruk bagi Ethan sendiri. Oliver mendekat menunjukkan senjatanya kepada semua orang dengan bangga. Namun Liam tidak senang dengan hal itu. Dia pikir itu benar-benar tidak adil, tetapi Ethan yakin bisa dengan mudah menggunakan senjatanya. Dan kebetulan sekali, Ethan ditantang berduel dengan Oliver. Anak itu yakin bahwa bahkan dengan 3 keahlian, dia akan menginjak-injak si pendatang baru itu dan membuatnya jatuh terhina. Dia mengambil batu roh ke tangannya mengharapkan senjata yang mencerminkan jiwanya jiwa seorang reinkarnator. Tak lama kemudian, sebilah pedang muncul dari dadanya. Pedang itu memiliki proporsi sempurna dan mata pisau yang tajam model. Namun itu adalah senjata normal dengan 3 slot dan seluruh kelas tertawa terbahak-bahak karena itu adalah senjata terburuk di antara semua siswa di sini. Oliver adalah yang paling bahagia dari semuanya karena dia punya kesempatan besar untuk menyadarkan anak sombong itu di tengah tawa 16 teman sekelasnya. Ethan duduk di mejanya dan kemudian melihat aura aneh merembes keluar dari senjatanya dalam bentuk tetesan hitam. Tetesan itu mulai melayang ke seluruh kelas, tetapi yang lain sepertinya tidak menyadarinya. Kemudian sebuah pesan muncul di depannya memintanya untuk menunduk dan melihat bayangannya. Saat menunduk, anak laki-laki itu melihat bayangannya seolah telah berubah menjadi cairan hitam yang menyebar di lantai. Dan kemudian dia menyadari bahwa bayangannya dikendalikan oleh sesuatu.
Pesan itu muncul lagi di depannya memberitahunya bahwa bayangannya bisa melahap hantu dan mendapatkan kekuatan mereka. Makhluk itu sepertinya bisa membaca pikiran Ethan. Ia tahu bahwa Ethan meragukan kenyataan dari apa yang sedang terjadi dan pasti ingin mencari bukti nanti. Anak itu terkejut. Bisakah bayangannya benar-benar melakukan itu? Lagi pula jika memang begitu, maka kemampuan hantu manapun bisa menjadi miliknya dan jumlah slot keahlian tidak akan lagi membatasinya. Dia akan bisa memburu hantu-hantu kuat pulih dengan cepat dan kemudian dia akan menjadi penguasa roh. Sementara itu, pertemuan siswa dari kelompok ketiga sedang berlangsung di lapangan olahraga. Albert naik ke atas panggung. Dia memberi selamat kepada para siswa atas kebangkitan senjata roh mereka dan kemudian mengajukan sebuah pertanyaan. Apa yang sebenarnya diandalkan orang-orang dalam pertarungan melawan hantu? Oliver langsung meneriakkan jawabannya, senjata roh. Dan para siswa lainnya mendukungnya. Namun jawaban itu salah. Maksud Albert adalah keberanian dan Oliver cukup kesal karena dikoreksi di depan orang banyak. Albert melanjutkan. Dia berbicara tentang kekuatan hantu, yaitu mereka telah tiada, dan orang-orang sudah lama takut pada segala sesuatu yang berasal dari dunia lain. Dia menambahkan bahwa dia telah melihat banyak Master Roh berbakat dengan keahlian hebat atau lebih. Tetapi ketika mereka benar-benar bertemu dengan roh mereka, sangat ketakutan, dan bahkan tidak bisa memegang senjata. Namun salah satu siswi yang berdiri di depan Ethan tidak gentar dan berbisik bahwa dia akan tetap menjadi Master Roh tingkat tinggi. Pria itu menyatakan bahwa ujian yang harus dilalui oleh para Master muda tidak hanya mencakup kebangkitan senjata, tetapi juga bagian praktik. Bagaimanapun juga, jika mereka benar-benar ingin menjadi Master Roh, mereka harus mengumpulkan keberanian untuk menghadapi roh secara langsung meskipun itu berbahaya dan beberapa murid bisa terluka. Para siswa pun panik. Mereka tidak menyangka ujiannya akan sangat berbahaya. Tetapi Ethan tidak menyerah. Dia percaya bahwa paling-paling para roh hanya akan menakut-nakuti mereka sedikit, apalagi mereka akan berada di bawah pengawasan master dari Istana Tensuke. Selain itu, pemuda itu mengerti jika tidak melewati ujian ini, dia pasti tidak akan bisa menjadi penguasa roh yang kuat. Albert berkata bahwa mereka yang ingin pergi bisa melakukannya sekarang, dan banyak siswa langsung menuju pintu keluar bergumam bahwa mereka tidak ingin berurusan dengan para roh. Tetapi Ethan tetap berdiri mengejutkan banyak teman sekelasnya. Liam dan Oliver juga tetap berada di lapangan bersamanya. Albert tertawa puas. Karena dari 300 orang, hanya tersisa 100 orang, dan anak itu bahkan tidak bergeming. Setelah itu, pria itu berbalik dan mengatakan bahwa para siswa yang tersisa bisa pergi ke gerbang sekolah. Oliver berjalan ke arah Ethan tidak percaya bahwa dia benar-benar bertahan. Tetapi pemuda berambut biru itu menjawabnya, bahwa Oliver pasti bisa lulus ujian, karena dia sangat jelek, sampai-sampai para hantu akan lari ketakutan darinya. Ethan dan temannya kemudian berjalan menuju gerbang sekolah meninggalkan teman-teman sekelas mereka yang marah. Sementara itu, 100 calon penguasa roh yang paling bersemangat sudah berkumpul di gerbang. Mereka harus pergi ke tempat di mana hanya hantu-hantu pengembara yang tinggal. Dan Albert meyakinkan mereka bahwa mereka bisa keluar dengan selamat bahkan tanpa senjata roh, asalkan mereka menjaga tekad di dalam hati. Dia juga menyatakan bahwa ada 3 tingkat bahaya putih, hijau, dan merah, dan hantu malam paling tinggi berada di tingkat bahaya putih. Sedangkan hantu tingkat merah yang kuat bisa mengamuk di dalam kota. Beberapa hantu tingkat tinggi bahkan bisa menutupi langit dan menghancurkan kota. Menurut aturan tantangan, siapapun yang mengalahkan hantu, paling banyak akan menerima mutiara hantu hijau. Para siswa langsung bersorak karena mutiara itu bernilai banyak uang dan sekarang terasa begitu dekat dengan mereka. Namun salah satu siswi bernama Vivian, seorang gadis berambut hitam, dengan gaun musim panas berwarna merah muda, bertekad untuk menang. Dia yakin kalau mutiara jiwa tingkat hijau akan menjadi miliknya karena dia telah membangkitkan artefak dengan 9 lubang kemampuan. Tapi Ethan juga tidak akan menyerah begitu saja. Dia punya tujuan yang sama, yaitu mendapatkan mutiara itu. Setelah beberapa saat, para siswa tiba di pinggiran utara kota tempat ujian telah menanti mereka. Sementara itu, Oliver dan beberapa teman lainnya memutuskan untuk bekerja sama dengan Vivian, dan dia tidak keberatan selama mereka tidak menghalangi jalannya. Liam merasa takut. Dia ingin bekerja sama dengan Ethan, tetapi dia memutuskan akan lebih baik bagi mereka untuk bekerja sendiri. Ethan tahu lebih baik tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan bayangan itu. Sementara itu, Albert memberikan setiap siswa sebuah botol giok yang akan diisi dengan mutiara hantu setelah dikalahkan, dan pemenangnya akan ditentukan berdasarkan seberapa penuh botol itu. Dengan kata-katanya, pria itu mengumumkan dimulainya ujian, dan karena Ethan telah memutuskan untuk bertindak sendiri tanpa menunda-nunda, dia pun masuk lebih dalam ke hutan terlebih dahulu. Albert memperhatikannya pergi berpikir bahwa anak itu punya hati yang berani dan bisa sangat berguna. Namun kualifikasinya masih jauh dari harapan. Berikutnya tim Vivian berangkat dipimpin oleh gadis itu sendiri. Ethan sendiri sudah berkeliaran di antara pepohonan. Hantu-hantu gentayangan sesekali melintas di depannya. Semuanya cukup tenang.
Tapi kemudian salah satu hantu di balik pepohonan sepertinya memanggil namanya. Ethan segera berbalik sambil menggenggam belatinya. Apa benar dia bertemu hantu secepat ini? Namun hantu itu lebih cepat dari anak itu, dan dalam sekejap sudah berada di belakangnya. Itu adalah arwah pria berambut abu-abu dengan pakaian compang-camping. Dia menatap Ethan dengan rongga mata kosong. Makhluk itu meletakkan tangan tulangnya yang panjang di bahu anak itu, dan dia membeku ketakutan. Saat berbalik, Ethan melihat wajah mengerikan sesosok arwah. Hanya salah satu rongga matanya yang memiliki bola mata. Dia menatap pemuda itu dengan aura menakutkan yang berputar-putar di sekelilingnya. Namun Ethan menebas tubuh arwah itu dengan satu gerakan pedangnya, dan arwah itu menghilang sambil menjerit. Yang tersisa dari makhluk mengerikan itu hanyalah sebuah bola biru terang dengan aura hantu yang masih berputar-putar di sekelilingnya. Itu adalah sebuah mutiara. Mutiara itu terbang ke dalam botol Ethan, dan pemuda itu menyadari bahwa belatinya sangat berguna. Sayang sekali lubang kemampuannya sangat sedikit. Ketika pemuda itu berbalik, aura hantu kembali berputar di sekelilingnya. Tak lama kemudian arwah-arwah muncul dari sana, menggumamkan sesuatu tentang diri mereka sendiri, secara bertahap mengepung Ethan. Aura hitam menyembur dari mata dan mulut arwah-arwah itu seperti tentakel. Aura itu mulai menyebar di tanah, dan tak lama kemudian mencapai kaki pemuda itu. Dalam sekejap anggota tubuhnya sudah terjerat sulur-sulur hitam. Sulur-sulur itu melilitnya semakin erat. Namun, dengan gerakan belati yang cekatan dia memotong benang-benang aura hitam itu dan membebaskan dirinya. Sesaat kemudian dia menerjang ke arah arwah-arwah itu, menghantam mereka dengan senjatanya, membelah mereka menjadi dua, dan memenggal kepala mereka. Tak lama semuanya berakhir, dan Ethan dengan napas terengah-engah duduk beristirahat di dekat sebatang pohon, menatap botol gioknya dengan lega. Botol itu sudah hampir sepertiga penuh, tetapi dia sadar bahwa dia tidak bisa bersantai karena dia sendirian, sementara Vivian bekerja dengan sebuah tim. Dan jika mereka memfokuskan semua sumber daya mereka untuk Vivian, maka Ethan pasti tidak akan bisa mengejar mereka. Saat dia mulai memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya, bayangannya mulai bergerak lagi, berubah menjadi cairan kental yang naik ke atas. Kemudian pesan itu muncul lagi di hadapannya. Pesan itu mengatakan bahwa menghancurkan hantu gentayangan saja tidak akan cukup, dan dia harus pergi lebih dalam ke hutan menghancurkan hantu putih, serta hantu berkabut yang bersembunyi di pemakaman. Ethan terkejut karena dia tidak berniat pergi sejauh itu. Dia tidak bisa mengerti apakah bayangan itu punya pikiran sendiri, karena sepertinya bayangan itu hanya mempermainkannya. Pemuda itu memutuskan untuk kembali karena hantu tingkat putih bisa melukai seseorang dengan serius. Hanya Master Roh tingkat pertama yang seharusnya berurusan dengan mereka. Dan dia belum mau mengakhiri hidupnya. Dia mulai berjalan menuju bus ketika bayangan itu kembali menciptakan pesan untuknya. Memberitahunya bahwa ia tahu tentang kecurigaan dan ketidakpercayaannya. Tetapi jika dia kembali sekarang, tidak mungkin dia akan mendapatkan mutiara jiwa tingkat hijau. Pasrah dengan kenyataan bahwa bayangan itu tidak akan meninggalkannya sendirian. Ethan bertanya bagaimana caranya dia bisa mengalahkan hantu putih dan berkabut itu. Makhluk itu menjawab bahwa kali ini ia akan membutuhkan bantuan dari bayangan yang ada di bawahnya. Pada saat itu, Laura mulai berputar dan berubah menjadi sesuatu. Itu adalah seseorang. Makhluk itu tersenyum mengancam dan berkata bahwa Ethan harus pergi ke utara, di mana ia akan menemukan hantu putih berkabut di pemakaman. Saat itu, bayangan itu pun menghilang. Apakah hanya itu yang ingin dikatakannya? Ethan tahu bahwa setelah tes selesai, dia harus mencari tahu jenis makhluk apa itu sebenarnya. Tapi untuk saat ini dia harus fokus untuk mendapatkan mutiara itu. Tak lama kemudian pemuda itu tiba di pemakaman, dan langsung menyadari ada semacam aura aneh di mana-mana. Kabut mulai menebal di sekelilingnya. Lalu Ethan teringat bahwa sekelompok besar hantu gentayangan dengan perasaan dendam dan benci yang kuat, yang sering menghuni pemakaman memiliki kemampuan untuk memanggil banyak arwah, dan menyembunyikan wujud asli mereka dalam kabut putih yang mengganggu penglihatan dan mencelakai orang. Rupanya itulah metode si hantu kabut. Sementara itu, ujian untuk tim Vivian sedang berjalan lancar. Dia dengan mudah membelah para iblis menjadi dua dengan senjata spiritualnya. Rekan gadis itu hanya perlu mengambil mutiara setelah para hantu dikalahkan. Vivian menduga bahwa para hantu gentayangan juga memiliki tingkatan kekuatan, dan dia tidak mau menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Anak-anak lelaki mengagumi bakat bertarung teman sekelas mereka karena dia baru saja mengalahkan hantu gentayangan tingkat putih. Tapi Vivian sendiri sudah sangat lelah. Dia perlu memulihkan kekuatannya. Jadi dia duduk di dekat pohon terdekat dengan niat untuk beristirahat sejenak. Dan meskipun timnya ingin terus mengisi botol giok tanpa istirahat, gadis itu tetap teguh pada pendiriannya. Dia berniat memulihkan kekuatannya, lalu melampaui semua orang dengan keunggulan besar. Karena hanya dengan cara itulah, Istana Enchi akan mengakui bakatnya. Sementara itu, tim Oliver terjebak dikelilingi oleh tanaman merambat berduri. Mereka menyadari bahwa ini adalah sarang hantu gentayangan, dan mereka harus segera pergi dari sini. Setelah beberapa saat,
Ketika tim telah menempuh jarak yang cukup jauh dari hutan, mereka memutuskan untuk beristirahat. Tiba-tiba terdengar suara di belakang Oliver, seseorang membuat gaduh di semak-semak. Ternyata itu Liam, sepertinya dia tersesat. Dia tidak satu tim dengan Ethan dan berjalan sendirian di hutan, sampai akhirnya dia bertemu dengan tim Oliver. Tapi mereka tidak mau berurusan dengannya, karena bagi mereka dia berasal dari kelas yang lebih rendah. Anak-anak lelaki itu berbalik dan pergi sambil mengatakan bahwa jika Liam mendapat masalah, dia harus menyalahkan temannya yang telah meninggalkannya. Pemuda itu murung karena hutan itu penuh dengan hantu gentayangan, dan dia tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan karena temannya tidak bisa ditemukan. Sementara itu, Ethan sedang melawan hantu kabut yang ternyata jauh lebih kuat dari makhluk-makhluk yang pernah dihadapinya sebelumnya. Arwah itu mencengkeram leher Ethan dan mengangkatnya ke udara sambil mengeluarkan suara mendesis. Kabut tebal keluar dari mulutnya dan langsung masuk ke dalam tubuh pemuda itu. Makhluk itu menyuntikkan energi yin ke dalam tubuh Ethan, mengisap kekuatan hidupnya, tetapi pemuda itu sadar bahwa dia sama sekali tidak mau berakhir di sini. Tiba-tiba bayangan Ethan mulai bergerak lagi. Bayangan itu membentuk sebuah tangan. Banyak tentakel bayangan muncul di sekelilingnya dan menjulur ke arah hantu itu. Tentakel-tentakel itu mulai menjerat makhluk itu dari segala sisi tanpa memberinya kesempatan untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Tangan bayangan itu mencengkeram wajah hantu itu dan tentakelnya melilit tubuh, serta lengannya memaksanya melepaskan cengkeraman dan membebaskan pemuda itu. Ethan bebas, tetapi dia tahu bahwa bayangan itu telah mengalahkan si hantu dan sekarang hantu itu akan berubah menjadi kabut putih lalu melarikan diri. Dan dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tepat saat hantu itu hendak berubah menjadi aura berkabut, Ethan melompat menusuknya dengan belati. Ketika mendarat dia terkejut. Dia tidak tahu sebuah bayangan bisa melakukan hal seperti itu, namun itu telah menyelamatkan hidupnya. Dan tepat ketika pemuda itu ingin mengambil mutiara ke dalam botolnya, dia menyadari bayangannya telah kembali normal, tanpa nyawa. Makhluk itu telah lenyap meninggalkannya tanpa piala yang ditunggu-tunggu. Tapi tiba-tiba, bayangan di bawah kakinya mulai membentuk sebuah katakanan. Pemuda itu melihat tangan kanannya dan membeku. Tangan itu tampak seperti terbakar penuh dengan bekas luka, tetapi tiba-tiba mulai mengeluarkan aura. Itu adalah kabut yang sama seperti milik hantu, yang baru saja dia kalahkan bersama bayangannya. Pemuda itu mengayunkan tangannya dan kabut itu berubah menjadi pusaran. Dia pun menyadari bahwa bukan hanya dia tidak terluka setelah bertemu dengan roh sekuat itu, tetapi dia sekarang juga bisa mengendalikan kabut. Dia telah mendapatkan kekuatan hantu putih berkabut. Para Spirit Lord hanya bisa menggunakan kemampuan hantu melalui bola roh yang ada di senjata spiritual mereka. Tapi Ethan bisa menggunakannya secara langsung tanpa senjata atau bola roh. Dia yakin semua ini berkat bayangan itu. Lengan kanannya bisa kembali ke bentuk semula saat kemampuannya menghilang. Tapi perubahan itu masih agak menakutkan. Jadi dia harus memakai lengan panjang untuk berjaga-jaga. Ethan sekarang bisa menyembunyikan kehadirannya dan memanfaatkan elemen kejutan. Dan itu adalah kemampuan yang sempurna untuk senjata spiritualnya. Dia sadar sekarang gilirannya untuk berburu. 1 jam kemudian botol Ethan hampir penuh. Kemampuan hantu putih berkabut benar-benar meningkatkan efisiensi perburuan. Dan dia menjadi penasaran kemampuan lain apa yang bisa diberikan oleh bola roh hijau itu. Bagaimanapun Ethan sangat menantikan saat dimana dia bisa menjadi lebih kuat. Sementara itu, fajar telah menyingsing dan para peserta perlahan berkumpul di tempat terbuka di mana tes dimulai. Iam adalah yang paling bahagia karena semua ini telah berakhir. Tak lama kemudian, Oliver dan kelompoknya muncul di tempat terbuka itu. Dia jelas senang karena Ethan masih belum ada di sana. Laki-laki itu mendekati Albert dan memberikan botolnya. Botol itu terisi 80% yang ternyata merupakan hasil yang sangat bagus. Setelah Oliver Vivian keluar ke tempat terbuka bersama timnya, dia berjalan dengan sangat percaya diri sebagaimana layaknya putri dari penjaga roh. Dia juga memberikan botolnya kepada Albert, dan Albert tercengang karena itu adalah salah satu hasil terbaik hari itu. Vivian merasa kemenangan sudah ada di tangannya dan meminta untuk diberikan bola roh hijau itu. Tapi pada saat itu, Ethan buat Elendil di tempat terbuka. Dia berjalan dengan tenang ke arah murid-murid lainnya, mengatakan bahwa tidak adil mengumumkan pemenang tanpa menunggunya kembali. Vivian yakin itu hanya buang-buang waktu, karena tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tapi Ethan tetap mendekati Albert dan memberikan botolnya. Pria itu sendiri tidak mengharapkan sesuatu yang istimewa dari anak laki-laki itu. Tapi, ketika dia membuka botolnya, dia terperangah. Botol itu benar-benar penuh meluap dengan bola roh. Semua murid terkejut. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki yang hanya punya beberapa slot kemampuan bisa mencapai ini? Albert tidak punya pilihan selain menyatakan Ethan sebagai pemenang yang sah. Dia menepati janjinya dan memberinya hadiah, bola roh hijau. Vivian sangat tidak senang dengan perkembangan ini karena dia yakin bola roh itu akan menjadi miliknya. Dan sekarang Ethan menjadi saingan utamanya.
Albert bertanya-tanya bagaimana seorang anak dengan kualifikasi seperti itu bisa menang. Namun demikian dia memberitahunya bahwa di Istana Tenshi ada juga seorang master yang hanya memiliki 3 slot senjata spiritual. Meskipun begitu dia sangat kuat. Tapi sebelum Ethan sempat bertanya lebih banyak tentang pria itu menyatakan tes selesai dan menyuruh semua murid pulang sambil melihat mereka pergi dan berpikir bahwa kasus Ethan adalah satu dari sejuta, masih tidak percaya hal itu bisa terjadi untuk kedua kalinya. Setelah beberapa saat, Ethan sudah kembali ke kota. Hari sudah larut malam, padahal tempat di kota ini biasanya selalu ramai. Tapi sekarang tidak ada seorang pun di sini. Tiba-tiba seseorang muncul di belakangnya dan menanyakan sesuatu yang membuat Ethan terlonjak kaget. Itu adalah seorang pria yang lebih tua. Dia bertanya apakah Ethan tahu di mana letak toko mebel. Putranya bekerja di sana sebagai manajer, tetapi hari ini dia tidak pulang ke rumah dan tidak menjawab telepon. Tapi Ethan tahu bahwa toko mebel itu sudah lama tutup. Jadi dia menyarankan pria tua itu untuk pulang dan menunggu kabar dari putranya. Dan pada saat itu, dia menyadari bahwa pria tua itu tidak memiliki bayangan. Dia adalah hantu. Ethan langsung berbalik mengatakan akan membawa putranya ke sini dan melarikan diri tidak ingin lagi berada di dekat hantu. Akhirnya pemuda itu berlari ke rumah dan langsung membanting pintu karena dia tahu toko mebel itu terbakar dan semua stafnya celaka dalam kebakaran itu. Dan sejak saat itu, tidak ada yang bekerja di sana. Dan pria tua itu tampaknya adalah hantu malam. Dia kesulitan membedakan hantu malam dari manusia di dalam kota, dan dia tahu dia harus lebih banyak berlatih. Ethan masuk ke dalam rumah dan seorang gadis berambut hitam muncul di hadapannya, hanya mengenakan kemeja putih panjang. Dia adalah Gwen, putri kandung dari orang tua angkat pemilik tubuh sebelumnya. Dia tidak mengerti kenapa kakaknya terlihat begitu kaget. Mungkin itu karena instruktur dari Istana Tenshi. Tapi Ethan bilang bukan karena sama seperti Gwen, dia juga telah membangkitkan senjata rohnya. Lalu gadis itu bertanya berapa banyak lubang skill yang dia dapatkan. Saat mengetahui bahwa senjata roh kakaknya hanya punya 3 lubang, Gwen sangat terkejut dan menyarankannya untuk melakukan hal lain karena menganggap bekerja dengan roh bukanlah keahliannya. Senjata gadis itu sendiri punya begitu banyak slot skill, sehingga dia bisa membaginya dengan Ethan. Cowok itu tidak percaya kalau adiknya sehebat itu, tapi bersama Cho, Gwen pergi ke kamarnya bilang akan tidur, dan menyuruh kakaknya juga tidur cepat. Cowok itu pergi ke kamarnya dan mulai berpikir meskipun dia punya permata itu, menggunakannya benar-benar memusingkan. Namun dia harus menyerapnya terlebih dahulu untuk memahami skill apa yang bisa diberikannya. Tiba-tiba, si bayangan kembali menulis pesan untuk Ethan mengatakan bahwa dia sekarang ingin membiarkan bayangan itu memakan permatanya. Tapi kali ini Ethan tidak berniat menyerahkan semuanya pada bayangan itu. Sebaliknya dia ingin memasukkan permata itu ke dalam senjata rohnya dan dia pun melakukannya. Begitu permata itu masuk ke dalam lubang belati pemuda itu dan dirinya sendiri seolah tersambar petir. Dalam sekejap, dia seolah berada di luar angkasa melayang di atas planet sendirian bersama senjatanya. Belati itu menyala dengan api biru kehijauan. Dia mendapatkan skill permata jiwa, level hijau sebuah kilatan cahaya hijau. Ethan tahu bahwa ini adalah skill yang cukup kuat untuk memberikan kerusakan serius pada hantu level putih. Tiba-tiba permata itu seolah melepaskan gelombang energinya ke 3 arah lain. Cowok itu terkejut. Mungkinkah cabang perluasan dari permata jiwa telah muncul di senjata rohnya permata hijau itu, membentuk 3 permata lainnya. Perunggu permata hantu berkabut hitam dan putih. Yang perunggu memberikan kekuatan dan jangkauan. Yang hitam bisa membungkam musuh selama 3 detik. Dan yang putih mengurangi setengah waktu jeda dan kekuatan roh yang dibutuhkan untuk skill ini, serta menggandakan kecepatan pelepasannya. Ethan mengerti bahwa setiap kemampuannya sangat berguna dan bahkan sebanding dengan skill permata jiwa level merah. Sangat sulit mendapatkan permata level merah dan tingkat keberhasilan penyerapannya hanya 50%. Tapi senjata roh Ethan bisa menghasilkan mutasi setingkat permata level merah dengan begitu mudah. Saat melihat ke atas cowok itu, melihat cabang-cabang permata itu memanjang ke arah yang berbeda. Ternyata setiap skill bisa menghasilkan lebih banyak cabang lagi, dan dia akan bisa membuat pohon skill yang luar biasa besar. Dan jika ini benar-benar terjadi seperti ini, maka mungkin saja kilatan cahaya hijau akan merobek langit di masa depan. Namun Ethan kemudian kembali ke dunianya, dan pergi ke sekolah keesokan harinya. Vivian masuk ke kelas mencari Ethan. Dia menginginkan permata hijau itu dan bersedia membayarnya seharga 1.300. Namun Ethan cukup pintar untuk tidak menerima tawaran itu dan sebagai gantinya dia menawarkan untuk membelikan gadis itu donat goreng. Namun Vivian tidak mau menyerah. Dia membutuhkan permata itu. Oliver menggebrakkan kakinya ke meja dan duduk di seberang. Ethan memutuskan untuk mendukung gadis itu dengan mengatakan bahwa dia jauh lebih membutuhkan benda itu daripada si tak berguna ini. Oliver marah. Dia tidak mengerti kenapa si orang baru ini tiba-tiba menjadi begitu sombong. Padahal dia tetap tidak akan diterima di Istana Tenshi dengan hanya 3 lubang di senjatanya.
Tapi Ethan memutuskan untuk mengakhiri perdebatan tak berguna ini dan berkata bahwa tidak ada lagi yang bisa dibeli karena dia sudah lama menelan permata itu. Vivian yang berbalik ke arah pintu keluar, menyarankan cowok itu untuk tidak menjadi sombong dan mengatakan bahwa jalan mereka masih panjang. Sementara itu, guru perempuan masuk ke dalam kelas. Dia siap mengumumkan daftar nama mereka yang diterima di Istana Tensi. Dia mulai membacakan daftar itu, dan Oliver termasuk di antara yang beruntung. Tapi nama Ethan tidak disebutkan dan Oliver hampir menertawakan musuhnya. Tapi kemudian guru itu berkata bahwa surat itu berisi catatan untuk seorang siswa dengan izin khusus dan namanya adalah Ethan. Seluruh kelas tidak percaya hal itu mungkin terjadi. Tapi Oliver adalah yang paling kesal dari semuanya. Dia tidak mengerti bagaimana si bodoh dengan 3 lubang itu bisa masuk ke istana bahkan dengan undangan khusus. Namun, guru itu dengan cepat membungkamnya mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk meragukan keputusan Istana Tenshi. Semua yang namanya dipanggil harus pulang ke rumah dan berkemas karena Master Roh akan datang menjemput mereka pada sore hari. Ethan berjalan dengan angkuh di depan kantor, menuai tatapan kaget bahkan marah dari teman-teman sekelasnya. Setibanya di rumah, ia hendak mengucapkan selamat tinggal kepada kakaknya dan memberitahunya bahwa ia bisa meneleponnya. Kapan saja saat tiba-tiba beberapa pakaian terlempar ke wajahnya. Ethan terkejut melihat kakaknya mengumpulkan begitu banyak barang untuknya. Namun gadis itu menyuruhnya untuk tidak besar kepala karena pakaian itu sama sekali bukan untuknya. Dengan gembira ia menyodorkan lencana berkilau kepada adiknya. Jenis yang hanya dimiliki oleh murid-murid istimewa, yang berarti ia juga akan pergi ke istana. Ethan bertanya-tanya dari mana kakaknya mendapatkan lencana itu, dan Gwen sendiri mengerti bahwa semua ini berkat orang tua mereka. Ethan bertanya-tanya dari mana kakaknya mendapatkan lencana itu, dan Gwen sendiri mengerti bahwa semua ini berkat orang tua mereka. Menyadari bahwa Gwen tahu jauh lebih banyak darinya, Ethan memutuskan untuk bertanya kepadanya tentang organisasi itu. Gadis itu menjawab bahwa itu adalah sekelompok Master Roh tingkat tinggi. Master Roh yang berbeda memiliki bidang keahlian dan arah pengembangan yang berbeda, dan biasanya masing-masing dari mereka berspesialisasi dalam aspek tertentu. Terlebih lagi ketika digabungkan mereka menghasilkan efek kimiawi yang tak terduga. Organisasi Master Roh adalah sekelompok orang dengan beragam bakat. Gwen sendiri memposisikan dirinya sebagai master pertarungan jarak jauh, dan di masa depan ia akan berkembang ke arah itu. Ethan berpikir bahwa ia harus mencari rekan tim yang baik, tetapi kakaknya hanya tersenyum karena tidak akan ada tim yang mau menerima seseorang yang hanya memiliki celah dalam kemampuannya. Namun ia mengerti bahwa kemampuannya dengan potensi tak terbatas membuatnya setara dengan seluruh tim. Ketika waktunya tiba, semua murid terpilih tiba di tujuan di mana sebuah bus sudah menunggu mereka. Gwen berdiri di dekat halte bus, menunggu adiknya, dan semua murid lain menatapnya dengan kekaguman yang tak disembunyikan. Namun itu tidak berlangsung lama, karena Ethan buru-buru menyadarkan mereka yang paling kagum, karena kakaknya jelas bukan tandingan mereka. Tak lama kemudian, semua orang telah memasukkan barang bawaan mereka ke dalam bus, dan bus itu pun berangkat. Tidak ada yang diberitahu berapa lama perjalanan itu akan berlangsung, dan rasanya cukup membosankan hanya duduk di tempat yang sama. Lalu seorang gadis pirang yang duduk di belakang mereka menjulurkan kepalanya di antara kursi Ethan dan Gwen, ingin bertemu dengan calon teman sekelasnya. Ethan langsung menyukai gadis itu. Ia senang bertemu dengannya. Orang tuanya adalah anggota kelompok Blue Knight. Laki-laki itu berkata bahwa ia sering mendengar tentang mereka dan sangat mengagumi ayahnya. Namun Gwen mengerti bahwa adiknya hanya ingin memuji kenalan barunya. Mereka melanjutkan perkenalan dan berjanji akan bertukar nomor jika tiba-tiba mereka ditempatkan di kelas yang berbeda. Gwen dengan cepat mengakhiri sandiwara itu dengan mengatakan bahwa adiknya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang para Master Roh. Namun sementara itu sesuatu yang aneh terjadi. Terowongan yang dilewati para murid seolah tidak ada habisnya dan sinyal telepon pun hilang. Ethan menghampiri sopir untuk mencari tahu apa yang terjadi, tetapi sopir itu juga tidak mengerti. Ia telah melewatinya beberapa kali, tetapi sekarang terowongan itu tampak tak berujung. Tidak ada apapun yang terlihat di depan. Tadi ada mobil lain yang melaju di depan bus, tetapi sekarang sepertinya telah lenyap. Kepanikan mulai menyebar di antara para murid di dalam kabin dan suhu di dalam menjadi semakin rendah. Ada yang tidak beres. Ethan meminta sopir untuk menghentikan mobil dan para penumpang memutuskan untuk menyiapkan senjata roh mereka, menyimpulkan bahwa ada hantu yang terlibat. Dan kemudian mobil itu akhirnya berhenti. Gwen mengeluarkan senjatanya sebuah kipas dan memperingatkan semua orang untuk berhati-hati. Ethan tahu ini pasti ulah hantu. Dan sementara semua orang di dalam bus khawatir dan mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa tidak mungkin anak-anak dari Master Roh yang kuat bisa disergap. Bayangan Ethan kembali aktif. Pesan berikutnya menunjukkan bahwa terowongan gelap itu penuh dengan kengerian yang tak diketahui. Dan pada saat itulah, Ethan memutuskan untuk keluar dari mobil. Laki-laki itu mengerti bahwa bayangannya membiarkannya keluar karena suatu alasan. Jadi ia memutuskan untuk mengikuti pesannya, dan keluar yang membuat penumpang lain sangat tidak senang.
Bagaimana jika roh jahat masuk melalui pintu yang terbuka? Ethan berkata bahwa ia hanya memutuskan untuk pergi ke toilet. Tetapi Gwen menyadari bahwa situasinya tidak sesederhana itu, dan memutuskan untuk pergi bersama adiknya. Ia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan adiknya memberitahunya bahwa sebuah fenomena paranormal pasti telah terjadi di perjalanan. Sepertinya Istana Tenchi terlibat dalam masalah ini. Ethan percaya jika mereka benar-benar ingin menjadi guru spiritual, mereka tidak bisa hanya duduk diam dan pasrah. Dia harus menjelajahi terowongan misterius ini. Di sini sangat gelap gulita. Jadi anak-anak itu memutuskan untuk menggunakan senter, dan Osa menduga ada seseorang yang mengawasi mereka secara diam-diam dari Istana Tenchi. Pada saat itu, sesuatu jatuh dari atas langsung ke tangannya. Itu adalah uang kertas. Tak lama kemudian, seluruh jalan tertutup oleh koin. Anak-anak di dalam bos mulai panik, karena Ethan dan adiknya bilang mereka pergi ke toilet, tapi cahaya ponsel mereka semakin menjauh. Ternyata Ethan benar, dan memang ada seseorang yang mengawasi para siswa. Dua orang pria mengamati mereka dengan saksama melalui layar besar. Pria parubaya dengan bekas luka di wajahnya jelas tidak senang, karena para calon guru spiritual hanya bersembunyi di dalam kendaraan dan menunggu untuk diselamatkan. Rekannya, seorang pria dewasa dengan kumis tebal, menasihatinya untuk tidak terlalu kritis, karena mereka hanyalah anak-anak. Lalu dia mengalihkan perhatiannya pada anak laki-laki dan perempuan yang pertama kali turun dari bus. Para pria itu menyadari bahwa mereka adalah anak-anak William, orang nomor 2 di kelompok Don. Pria berkumis itu menjelaskan kepada rekannya bahwa anak angkatnya Ethan hanya memiliki 3 lubang kemampuan, sedangkan putri kandungnya Gwen memilikinya. Mendengar itu, pria berbekas luka itu memutuskan untuk menguji para remaja itu dan memerintahkan untuk mengirim hantu kabut putih ke dalam terowongan. Dia ingin melihat Gwen beraksi, dan rekannya terkejut dengan tindakan se-ekstrem itu. Tapi pria itu hanya melambaikan tangan dan berkata bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Sementara itu, di dalam terowongan menjadi semakin dingin. Sesaat kemudian, anak-anak itu diselimuti awan kabut yang semakin tebal. Ethan sadar bahwa itu artinya hantu kabut putih sudah berada di dekat mereka. Jadi dia maju ke depan meninggalkan adiknya di belakang karena dia tahu makhluk itu biasanya menyerang dari belakang, dan dengan cara ini mereka akan memiliki kesempatan lebih baik untuk menyadarinya. Mereka juga mengerti bahwa dia hanya bisa menggunakan kilatan hijau sekali saja, dan setelah itu tidak akan tersedia selama 1 menit penuh. Jadi dia tidak boleh gagal, tapi dia yakin dengan kemampuan level hijau, dia akan mampu mengalahkan hantu itu. Terdengar suara-suara menakutkan di kejauhan. Suara itu semakin mendekat, dan Ethan tahu itu adalah hantu. Udara semakin dingin, tetapi pemuda itu belum melihat hantu itu. Tapi ketika dia berbalik, dia membeku ketakutan. Sesosok makhluk mengerikan menjulang di atas adiknya. Matanya tampak terjahit, dan asap tebal keluar dari mulutnya. Embusan angin di depan begitu kuat sehingga benar-benar menangkap Gwen dan membawanya langsung ke arah hantu itu. Lalu Ethan menyadari bahwa targetnya adalah adiknya, tetapi dia tidak akan menyerahkan adiknya ke dalam cengkeraman monster itu. Dengan satu gerakan dia melesat maju sambil menghunus belatinya. Pemuda itu mengayunkan senjatanya, menggunakan keahliannya kilatan cahaya hijau. Teknik ini membuat hantu itu menjerit kesakitan dan menghilang. Tak lama kemudian, Gwen juga terbebas dari cengkeraman kabut tebal. Dia berlari dan memeluk kakaknya. Dia tidak mengerti mengapa kabutnya menjadi semakin tebal, tapi Ethan meyakinkannya bahwa hantu kabut tidak akan menyakiti mereka. Sementara itu, pria berbekas luka itu mengamati semuanya melalui monitor. Dia juga tidak mengerti dari mana datangnya asap sebanyak itu, karena satu hantu tidak mampu melakukan hal seperti itu. Dia mengerti bahwa ada keturunan tokoh-tokoh hebat di dalam bus, jadi pilihan teraman baginya adalah pergi dan memeriksa sendiri apa yang terjadi di sana. Kabut putih terus menebal di sekitar para remaja, tetapi Ethan meyakinkan adiknya bahwa dia akan mengurusnya dan meninggalkan gadis itu di tempat yang aman. Pemuda itu mengacungkan belatinya untuk mencari roh itu. Karena kabut itu memperluas jangkauan persepsinya, dan begitu menyentuh makhluk itu, ia tidak akan bisa lagi melarikan diri. Dan ketika hantu itu akhirnya menangkapnya, Ethan melesat ke arahnya dalam satu gerakan dan menyerangnya dengan senjatanya tepat di punggung. Namun serangan itu terasa seolah-olah dia memukul logam. Tampaknya satu-satunya cara untuk melukai makhluk ini adalah dengan menggunakan keahliannya. Tapi apakah sepadan untuk menunggu kemampuannya terisi kembali? Ethan tidak mau menunggu selama itu, dan kemudian pilihan lain muncul di benaknya. Bersembunyi di dalam kabut dia menyerang roh itu dari belakang tepat di luka dalam yang ditinggalkan oleh kilatan cahaya hijau. Dia hanya butuh satu serangan berhasil, dan dia sukses melenyapkan makhluk itu dalam sekali serang. Makhluk itu meninggalkan sebuah mutiara jiwa. Meskipun Ethan butuh energi lebih besar untuk menghadapi hantu level putih, dia tetap berhasil mengalahkannya sendiri. Dia tahu bisa menggunakan mutiara jiwa itu untuk menerobos lagi ledakan cahaya hijau. Tingkat lanjut karena waktu isi ulang 1 menit terlalu lama untuk medan pertempuran yang terus berubah. Sementara itu, Gwen muncul dari kabut dan menemukan kakaknya. Ia senang
karena kakaknya tidak terluka. Tapi kedamaian itu tidak berlangsung lama. Ethan menyadari ada sesuatu di dalam kabut dan sepertinya cukup kuat. Pria dengan luka parut yang sama keluar dari kabut dan memperkenalkan diri sebagai Markus dari Istana Tensky. Ethan dengan lembut memberikan mutiara jiwa itu ke tangan Gwen. Lalu dia tersenyum, seolah tak terjadi apa-apa, dan berkata bahwa adiknya yang hebat mampu mengalahkan hantu kabut putih itu dengan tenang. Markus puas dengan hasil itu dan menyuruh pemuda itu kembali ke bus. Sambil mengurus mereka, dia berpikir anak laki-laki ini sangat beruntung punya adik yang begitu berbakat. Setelah beberapa saat, semua murid sampai di ujung terowongan tempat Markus menunggu mereka. Dia sangat tidak senang dengan cara para murid menanggapi kejadian supernatural itu dan berkata bahwa orang-orang tidak bisa mempercayakan keselamatan mereka pada pengecut seperti itu. Seorang pria berambut pendek yang menyamar sebagai salah satu murid juga merendahkan mereka, mengatakan dia ada di bus bersama mereka sepanjang waktu dan melihat reaksi mereka. Tapi saat Markus melihat Ethan dan Gwen, wajahnya tampak berseri-seri mengatakan bahwa dia sangat senang mereka begitu berani. Terutama Gwen yang di usia begitu muda mampu melenyapkan hantu level putih. Setelah itu, semua orang kembali ke bus. Ethan senang semuanya sudah berakhir, tapi adiknya tampak tidak bahagia. Dia tidak mengerti kenapa kakaknya membuat sandiwara ini dan memberinya mutiara jiwa itu, tapi kakaknya hanya menjawab bahwa dia melakukannya karena menyayanginya. Tapi Gwen bersikeras. Dia mengulurkan mutiara itu dan mengembalikannya ke tangan kakaknya karena tidak adil mengambil jasa kakaknya untuk dirinya sendiri. Ethan mengerti bahkan jika orang-orang tahu kebenarannya, mereka paling-paling hanya akan memujinya. Tapi bagi Gwen pencapaian seperti itu akan berguna saat pembagian kelas di istana. Tapi menyadari mutiara itu akan tetap bersamanya, dia menggenggamnya, memutuskan untuk melihat kemampuan apa yang akan terungkap. Begitu dia berkonsentrasi padanya, mutiara itu mulai bersinar terang di tangannya. Sesaat kemudian dia kembali ke ruang tempat dia berada sebelumnya. Dia menyadari kilatan cahaya hijau telah selangkah lebih maju berkat mutiara ini. Lalu Ethan melihat mutiara itu terbagi lagi menjadi 3 arah lain. Dia tidak percaya apakah mutiara ini bercabang lagi menjadi kemampuan tambahan, dan memang begitulah yang terjadi. Mutiara hijau dari hantu dunia lain memungkinkan pengendalian gerakan kilat hijau secara bebas melipat gandakan kecepatannya. Mutiara jiwa hitam dari hantu air menambahkan tanda pada serangan, dan semakin banyak tanda semakin besar kerusakan ledakan setelah menggunakan kilat. Mutiara putih dari hantu gantung memungkinkan penciptaan 3 kilat terkutuk. Dengan demikian, jalan manapun yang dipilih Ethan, kilatan cahaya hijau itu bisa berubah menjadi kemampuan yang tidak kalah kuat dari mutiara jiwa level merah. Namun hantu air sangat langka dan hanya muncul di tempat yang memiliki banyak sungai. Dan hantu gantung memiliki level merah dan sangat sulit ditemukan. Tapi kemudian lamunan Ethan buyar oleh adiknya. Semua murid lain melihat keluar jendela dengan takjub karena mereka sudah tiba di tujuan. Itu adalah kota Skynet, tempat yang luar biasa indah dan menawan. Tak lama para murid diturunkan dan diminta berkumpul di alun-alun pusat karena ternyata cabang Istana Tensky terletak jauh di dalam pegunungan. Selain Ethan, ada sekitar 500 orang lain di sini. Banyak di antaranya adalah perwakilan dari kaum elit. Oliver dan Vivian juga ada di sana. Mereka menatap pemuda itu dengan tidak senang, tapi itu tidak berlangsung lama. Beberapa orang datang ke alun-alun utama. Mereka adalah para guru. Semua mata tertuju pada Gwen, karena dia telah mengalahkan hantu kabut putih sebelum tiba di istana dan tidak diragukan lagi adalah bibit unggul dari angkatan ini. Gadis itu merasa tidak nyaman dengan perhatian seperti itu. Tapi kakaknya segera meyakinkannya bahwa mereka hanya ingin lebih mengenalnya karena dia adalah murid yang terpilih secara khusus. Dia menepuk-nepuk kepala adiknya, memutuskan untuk tetap berpegang pada versi bahwa Gwen lah yang mengalahkan hantu itu dan berjanji lain kali dia pasti akan melindunginya. Sementara itu, Markus mengamati mereka dan sangat khawatir anak laki-laki itu terus bersembunyi di balik rok kakaknya. Maka dari itu, dia memutuskan bahwa mereka harus ditempatkan di kelas yang berbeda. Rekannya memperhatikan bahwa pria itu tidak bisa mengalihkan pandangan dari si gadis dan memutuskan untuk memberitahunya bahwa dia juga telah mengincarnya untuk kelasnya. Markus pun langsung menerjangnya, menantangnya berduel. Seorang wanita berambut pendek ungu yang mengenakan setelan pirus berpotongan dada rendah ikut campur dalam percakapan dan mempermalukan Markus, tetapi Markus serius. Dia sudah mengincar Gwen, bahkan sebelum gadis itu masuk Skynet. Wanita itu pun menjawab bahwa dia telah memilihnya jauh lebih awal daripada pria itu. Keributan besar pun pecah di antara mereka, dan mereka bahkan menghunus senjata dengan niat untuk menentukan siapa yang benar melalui pertarungan. Namun mereka dihentikan oleh suara tongkat yang membentur lantai. Itu adalah seorang pria tua, berambut abu-abu, dan dia menuntut agar permainan mereka dihentikan. Pertengkaran itu langsung berhenti. Pria dan wanita itu sangat ketakutan hanya dengan melihat pria tersebut. Pria tua itu mendekati Gwen dan adiknya lalu menatap Ethan. Apakah dia benar-benar sadar bahwa dia berbeda dari orang biasa?
Pria itu berkata bahwa si gadis harus memilih jalannya sendiri dan kelasnya di masa depan. Wanita berambut ungu itu segera berlari ke arah Gwen. Dia memperkenalkan diri sebagai Emma kepala kelas A. Dia berjanji akan menjadikan gadis itu master pro legendaris setidaknya level 5. Arthur, pria gemuk berkumis kepala kelas B, datang dari belakang menyindir bualan Emma dan berkata jika Gwen bergabung dengan kelasnya, dia akan memberinya 3 mutiara jiwa level hijau dan juga akan menjadikannya seorang master level 3. Guru-guru lain juga mulai berlari mendekati gadis itu. Satu persatu masing-masing mencoba menawarinya sesuatu yang lebih. Tapi Markus bertekad untuk memasukkan Gwen ke kelasnya. Jadi dia menawarinya mutiara jiwa dari hantu gantung jika gadis itu bergabung dengannya. Emma dan Arthur menyadari bahwa pria itu sudah gila, karena bersedia memberikan mutiara yang menempati peringkat ke-7 di antara mutiara jiwa level merah. Dan bagi Markus sendiri ini adalah kesempatan terbaik untuk akhirnya melampaui level 3. Ethan tahu bahwa mutiara ini memberikan skill belenggu. Setelah Master Ro melepaskannya sebuah area, akan tercipta dan gravitasi pada musuh di dalamnya akan meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, cabang ketiga dari kilat cahaya hijau dapat menciptakan skill baru 3 kilat terkutuk. Namun untuk itu, dia membutuhkan mutiara jiwa dari hantu gantung. Dan meskipun ini penting bagi Ethan, dia tidak bisa mencampuri keputusan kakaknya. Namun tampaknya sang kakak sendiri membutuhkan saran karena dia tidak bisa memutuskan. Tetapi adiknya dengan tegas memintanya untuk memutuskan sendiri. Gwen menoleh ke arah Markus, memintanya untuk menjawab satu pertanyaan. Dia bertanya-tanya apakah adiknya Ethan bisa belajar bersamanya jika dia bergabung dengan kelasnya. Markus jelas tidak suka dengan usulan ini, karena anak laki-laki itu hanya memiliki 3 slot skill, dan sebaliknya dia ingin menyingkirkannya jauh-jauh. Gwen kemudian menoleh ke Emma, yang sepertinya dengan senang hati akan menerimanya dalam kondisi apapun. Markus benar-benar tidak ingin berurusan dengan adiknya yang tidak berharga itu, tetapi dia tetap setuju. Memasukkan Gwen ke kelasnya adalah hal yang paling penting baginya. Ethan seperti kakaknya sangat senang, semuanya berjalan dengan baik tetapi Markus sangat marah. Dia ingin melakukan sesuatu untuk memberi pelajaran pada anak itu. Tak lama kemudian, semua murid berkumpul di lapangan latihan. Pelajaran pertama mereka dimulai. Markus berdiri di depan mereka. Dia sendiri pernah berada di posisi mereka sebelumnya. Dia ingat betapa takutnya dia ketika pertama kali melihat hantu. Dia berkata bahwa jika mereka ingin menjadi Master Roh, pertama-tama mereka harus mengesampingkan rasa takut seperti teman sekelas mereka, Gwen. Dan begitu gadis itu menyebutkan bahwa adiknya membantunya mengalahkan hantu, Markus kembali marah. Dia harus membuat Gwen mengerti bahwa adiknya bukanlah tandingannya. Namun, dia melanjutkan pelajaran dengan menceritakan bahwa kekuatan seorang Master Ro berasal dari mutiara jiwa, dan skill yang sama akan memiliki perbedaan besar di tangan master yang berbeda. Dan untuk mendemonstrasikannya, dia memilih seorang murid Ethan. Dia bertanya skill apa yang terungkap setelah menyerap mutiara hijau dan anak itu menjawab bahwa itu adalah kilat cahaya hijau. Markus juga memiliki skill itu, dan dia bermaksud untuk menunjukkan pada anak ini perbedaan di antara mereka. Dia bilang seorang Tuan Ro level 1 butuh setidaknya 1 menit untuk melepaskan skillnya. Tapi Markus sendiri berada di level 3, jadi dia butuh 30 detik. Namun Ethan menyela dan berkata, kalau dia juga hanya butuh 30 detik. Markus tidak mengerti bagaimana itu mungkin karena anak itu bahkan tidak punya level, tapi dia tidak mau mengakui kemampuannya. Memutuskan untuk tidak menunjukkan perbedaan skill. Pria itu menyarankan para murid untuk berlatih tanding, dan untuk itu mereka harus dibagi berpasangan. Para anak laki-laki mulai berlatih pertarungan jarak dekat, karena bagi mereka itu cara paling efektif untuk melindungi diri. Markus meminta Gwen untuk menunjukkan skill yang berguna kepada yang lain, dan gadis itu melakukannya dengan sangat baik. Semua orang menatapnya dengan kagum, baik para murid maupun Markus sendiri. Namun melihat Ethan bersama kakaknya lagi, dia memutuskan untuk memasangkannya dengan Deka, agar Ethan bisa mempraktikkan apa yang baru saja dia pelajari. Derek 2 kali lebih besar dan lebih kuat dari Ethan. Tapi Markus menjelaskan pilihan lawannya dengan mengatakan bahwa tidak ada murid yang aman dari pertarungan sungguhan, dan jika mereka terlalu lemah, mereka tidak pantas berada di istana. Tapi Ethan tidak ketakut karena dia tahu kemampuannya. Dan bukan dia tapi Deka yang seharusnya takut. Markus meyakinkan bahwa jika terjadi sesuatu pada anak itu, dia bisa menyembuhkannya. Sebuah pesan bayangan muncul lagi di depan Ethan. Pesan itu menyarankannya untuk menunjukkan kekuatan sejatinya pada lawan. Karena setelah menyerap hantu putih berkabut, dia mendapatkan kemampuan untuk menyebar. Pertarungan dimulai dan Deka langsung menyerang lawannya. Dan jika serangannya mengenai organ vital, maka Ethan akan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Lalu pemuda itu sadar bahwa dia tidak punya pilihan selain menggunakan spray. Dalam sekejap Ethan berada di belakang lawannya, mengayunkan tinjunya yang menyala ke arahnya. Target-target mulai bermunculan di depan matanya, kepalanya, punggungnya, persendiannya, semua titik lemah Derek. Tiba-tiba mata Ethan bersinar merah. Auranya berubah menjadi wujud monster mengerikan, dan dia tahu dia harus menghabisinya dalam satu serangan. Suara-suara mengerikan mulai terngiang di kepala pemuda itu. Suara itu berkata bahwa hasrat untuk menghabisi ada dalam diri Ethan,
dan dia tidak bisa lari darinya. Dia harus menghabisi Dredge. Setiap kali suara itu semakin keras, ia mengulangi, "Habisi dia, kau terlahir dengan hasrat untuk menghabisi." Tapi Ethan tidak akan menyerah pada suara itu. Dia bergerak menuju lawannya menggunakan tinju angin berpilin. Sesaat kemudian dia memukul, tetapi tinjunya nyaris tidak mengenai wajah Derek, hanya menyisakan lecet kecil. Gelombang kejutnya menghantam dinding ruang latihan meninggalkan penyok besar yang berasap, dan para murid berkumpul di sekitar Ethan. Tidak ada yang mengerti bagaimana anak ini bisa melakukan hal seperti itu, karena dia hanya punya skill level 3. Tapi Ethan tahu bahwa dia baru saja memiliki keinginan nyata untuk menghancurkan lawannya sepenuhnya, dan dia sama sekali tidak senang dengan itu. Lamunannya buyar oleh Gwen, yang berlari ke arah kakaknya, untuk memastikan dia tidak terluka. Dia meraih tangannya, dan menoleh ke Markus agar pria itu mengakui kekuatan kakaknya. Tapi pria itu tidak tahu harus menjawab apa, karena Ethan hanya punya skill level 3. Kenapa kekuatannya begitu besar? Tanpa menunggu jawaban yang memuaskan, Gwen berkata dengan tegas bahwa kakaknya sama sekali tidak butuh persetujuan mereka. Berbalik, Gwen dan Ethan berjalan menjauh dari tempat itu, menarik tatapan kaget semua orang. Salah satu murid Valerie, murid kelas E, dan pemilik skill level 9 mencium bau yang tidak asing. Dan tidak diragukan lagi bahwa itu adalah bau yang ia pikirkan. Saat malam tiba, Ethan dan kakaknya tiba di kompleks apartemen tempat para murid istana menyewa kamar. Tapi ada satu masalah, tidak ada lagi kamar kosong. Manajer kompleks tidak bisa menawarkan apapun selain menyuruh mereka pergi ke pinggiran kota dan mencoba mencari tempat tinggal di sana. Pada saat itu, seorang gadis tak dikenal berambut hitam dengan gaun putih mendekati mereka dari belakang dan berkata kalau dia bisa menyewakan apartemennya dengan harga murah. Gadis itu berkata kalau dia juga seorang murid dan tinggal di apartemen 1701. Dia sudah membayarnya untuk 3 tahun di muka, tetapi sekarang dia terpaksa pergi dan apartemen itu menjadi kosong. Manajer itu menatap mereka dengan tatapan bertanya karena penyewa apartemen 1701 terus-menerus berganti. Tak lama, gadis misterius itu membawa mereka ke apartemen dan membukakan pintu. Kamarnya besar dan sangat bersih, tetapi Ethan merasa was-was karena perabotannya sangat rapi, seolah-olah tidak pernah ada yang menggunakannya. Dan tepat saat pemuda itu hendak menolak apartemen itu dan mencari tempat lain yang tidak terlalu mencurigakan, gadis itu berkata kalau dia bersedia memberi mereka diskon 50%. Ethan tidak bisa menolak tawaran seperti itu dan tetap menandatangani kontraknya. Setelah itu, gadis itu memberi mereka kunci dan berkata agar tidak menghubunginya lagi. Setelah mengucapkan semoga betah kepada pemuda itu, dia meninggalkan apartemen. Gwen khawatir dengan sikap itu, tapi Ethan, karena tidak ingin membuat adiknya cemas, buru-buru meyakinkannya bahwa semua baik-baik saja di rumah itu. Akhirnya Gwen pergi tidur dan menyarankan kakaknya untuk tidur juga. Namun pemuda itu tidak berniat tidur karena reaksi si gadis dan suasana di apartemen itu terasa aneh baginya dan dia harus mencari tahu apa yang terjadi. Jadi dia duduk di sofa untuk mengawasi tempat itu sepanjang malam. Awalnya tenang, tetapi setelah beberapa saat, pemuda itu mendengar suara air mengalir. Saat membuka mata, dia tidak mengerti kapan dia tertidur dan siapa yang menyelimutinya. Suara itu juga mengganggunya karena adiknya selalu mematikan air dengan rapat setelah mandi. Saat melihat lebih dekat, Ethan melihat ada seseorang berdiri di ujung ruangan. Sosok itu tersenyum dan mengeluarkan suara-suara aneh, dan pemuda itu tidak bisa mengenali siapa itu. Sangat ketakutan, dia mulai mendekati orang itu perlahan, masih tidak mengerti siapa yang ada di hadapannya. Mungkin itu Gwen. Dan kemudian sosok itu berbalik mata hitam dan merahnya menatap lurus ke arah Ethan. Makhluk itu mendekati pemuda itu sambil menggumamkan sesuatu. Kemudian pemuda itu sadar bahwa dia berhadapan dengan hantu. Sekarang jelas mengapa harga sewa tempat itu sangat murah. Roh itu menyatakan bahwa ini adalah rumahnya dan mereka tidak diterima di sini. Tapi dia tidak mendekati pemuda itu. Sepertinya dia tidak berniat jahat. Sebuah bayangan berputar di bawah Ethan dan hantu itu jelas ketakutan. Saat pemuda itu menyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa di hadapannya. Namun malam berakhir dan hari sekolah yang baru dimulai di kampus Istana Tensi. Hal pertama yang Gwen lakukan adalah bergegas memberitahu Ethan bahwa semalam seorang hantu menyamar sebagai kakaknya dan berkeliaran di depan pintunya, dan dia hampir saja membukakan pintu untuknya. Ethan juga memberitahunya bahwa dia bertemu hantu, dan mereka sampai pada kesimpulan bahwa mereka harus segera meninggalkan apartemen itu. Tetapi pemuda itu memutuskan untuk tidak terburu-buru karena mereka diberitahu bahwa wajar jika takut pada hantu pada awalnya, dan roh itu sendiri tampaknya tidak begitu jahat. Tiba-tiba, helaian rambut gelap seseorang jatuh di wajah pemuda itu. Saat berbalik, dia melihat seorang gadis berambut panjang dengan celana pendek dan mantel merah panjang. Dia adalah siswi yang sama yang mengendus Ethan kemarin di tempat latihan Valerie. Dia bilang dia tinggal di apartemen 1703 dan bisa membantu menyingkirkan hantu di rumah mereka.
sambil mendekat ke pemuda itu. Dia juga menambahkan bahwa Ethan bisa masuk begitu saja jika dia mau. Namun, Gwen dengan cepat memotong obrolan manis mereka mengatakan bahwa dia sendiri punya 12 slot keahlian, jadi tidak butuh bantuan dari luar. Menyadari bahwa dia tidak begitu diterima di sana, Valerie berbalik dan berkata bahwa kalau begitu mereka harus mengurus hantu itu sendiri. Tepat saat dia akan meninggalkan ruangan, Marcus masuk. Dia sama sekali tidak menyangka akan melihat Valerie di sini. Melihat para siswa bersantai, dia buru-buru menyuruh mereka lari, karena calon master spiritual juga harus siap secara fisik. Lalu Ethan memutuskan untuk bertanya apakah benar tidak ada hantu di Istana Tenshi. Marcus sedikit terganggu dengan pertanyaan itu. Bagaimanapun istana itu telah diwariskan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun, dan formasi pelindungnya kebal terhadap roh jahat manapun. Tapi Ethan juga tertarik mengapa dia harus menyewa apartemen di luar jika istana itu begitu besar. Di sini Marcus tidak bisa menahan diri dan berteriak bahwa formasi pelindung istana diciptakan dari jiwa asli 5 hantu purba. Tapi dia langsung sadar bahwa dia sudah bicara terlalu banyak. Tapi Ethan sangat senang mendengar tentang hantu purba dan jiwa asli. Tapi sang guru tiba-tiba memotong pembicaraan mengatakan akan lebih baik baginya untuk fokus pada latihan dan tidak memusingkan hal-hal yang tidak perlu. Lalu dia mendoakan semoga berhasil untuknya dan adiknya kemudian pergi. Ditinggal sendiri, Ethan mulai berpikir bahwa Istana Tenshi memang penuh rahasia dan semakin jauh dia melangkah semakin menarik jadinya. Dia memutuskan untuk menuangkan pikirannya ke dalam tulisan sejenak. Lalu adiknya menghampirinya dan Ethan bertanya apakah dia sudah menerima mutiara arwah penasaran yang dijanjikan Marcus. Gwen berkata bahwa saat mencapai tingkat pertama, dia akan menerima warisan orang tuanya, dan saat mencapai tingkat kedua, dia akan menerima sebuah mutiara. Secara keseluruhan, Ethan setuju dengan keadaan itu, tapi dia khawatir ada banyak master kuat di Skynet yang tidak akan mengizinkan fenomena supranatural apapun di sini. Namun tidak ada yang berhasil menyelesaikan masalah di apartemen 1701. Tapi Ethan bertekad untuk mencari tahu sendiri malam ini. Sementara itu, gadis hantu berambut hitam menulis di dinding, dan lantai kamarnya terus mengulang satu kalimat, keluar dari rumah ini. Saat tengah malam tiba, Ethan tahu waktunya telah datang. Hantu itu ada di sana. Seorang gadis pucat berambut hitam dengan gaun putih bergerak kaku di dalam rumah. Menuju ke kamar pria itu, jelas-jelas mencoba menyamar sebagai Gwen. Dia berjalan hati-hati ke pintu dan memanggil Ethan. Pemuda itu membukakan pintu dan pura-pura percaya bahwa dia adalah adik kandungnya. Dia bertanya apakah gadis itu mau makan, yang dijawab tidak oleh si hantu. Arwah itu bingung. Apa pria ini tidak sadar kalau dia bukan adiknya? Kenapa dia tidak takut? Tiba-tiba pintu terbuka lagi, dan Ethan bertanya kenapa gadis itu masih di sana. Dia meraih tangannya dan membawanya ke dapur, masih berniat memberinya makan. Hantu itu tidak mengerti. Dia marah dengan situasi ini. Apa pria ini benar-benar mempermainkannya? Aura hitam berputar di sekitar gadis itu. Matanya memerah, dan dia berteriak pada Ethan untuk keluar dari rumahnya. Tapi Ethan hanya tersenyum seolah tidak terkejut sama sekali bahwa gadis itu bukan Gwen dan tetap menawarinya makanan. Sikap itu membuat si hantu marah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba esensinya menguap dan menghilang. Tak mau lagi ikut dalam sandiwara ini, Ethan justru terkejut. Gadis hantu itu tidak menyerangnya. Apa yang sebenarnya terjadi padanya sampai dia menjadi seperti ini? Keesokan paginya pemuda itu terbangun oleh teriakan Gwen dan langsung berlari ke arahnya. Tapi begitu dia membuka pintu, pakaian dalam wanita melayang ke arahnya. Gwen sangat marah. Bagaimana bisa kakaknya menyimpan begitu banyak pakaian dalam wanita di bawah tempat tidur? Dan yang terpenting, untuk apa gadis itu meninggalkan kamar dan melihat sekotak penuh pakaian dalam merah? Apa ini benar-benar perbuatan gadis hantu itu untuk balas dendam padanya? Tapi ada hal lain di sini. Di dasar kotak Ethan melihat sebuah foto berbingkai berisi 2 gadis. Ada 2 nama tertulis di bagian bawah. Zoe jelas itu si hantu, dan satu lagi Gloria. Ada juga nomor telepon di sebelahnya, dan Ethan memutuskan harus meneleponnya. Gadis berambut ungu yang ada di foto sedang duduk di mejanya di kantor ketika tiba-tiba teleponnya berdering. Nomornya tidak ia kenal, jadi dia memutuskan untuk tidak mengangkatnya. Lalu dia menerima pesan dari Ethan yang mengatakan bahwa dia bertemu Zoe dan ingin membicarakannya. Gloria terkejut. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi pria itu menjelaskan bahwa dia bertemu dengan arwah Zoe di apartemen 1701 dan ingin tahu apa yang terjadi padanya. Wanita itu sangat terkejut. Dia tidak percaya arwah Zoe benar-benar menetap di apartemen itu dan kemudian memutuskan untuk melakukan panggilan video dengan Ethan. Dia berkata jika Ethan benar-benar tidak bercanda, dia bisa mencoba membantu Zoe menemukan kedamaian, dan sebagai imbalannya dia akan memberinya mutiara jiwa tingkat merah nanti. Meskipun Ethan menginginkan mutiara itu, dia benar-benar ingin menyelesaikan masalah Zoe. Dia perlu tahu apakah Zoe dicelakai dan apakah kepergiannya berhubungan dengan Istana Tenshi. Dia menunjukkan foto Gloria dan Zoe bersama. Melihatnya, wanita itu tidak bisa menahan air matanya.
Dia ingin Zoe bebas setelah bertahun-tahun lamanya. Dia bercerita saat Zoe menjadi siswi di Istana Tenshi, dia penuh harapan akan masa depan. Tapi orang-orang dari seluruh dunia datang ke istana. Dan tak lama dia diperhatikan oleh siswa-siswa kaya. Dan suatu hari mereka memperlakukannya dengan tidak baik. Zoe tidak mau dipermalukan, jadi dia melaporkan mereka di internet. Dan tak lama kemudian semua orang tahu tentang situasinya. Memang para pelaku dihukum, tapi tindakan paling ekstrim di Istana Tenshi hanyalah dikeluarkan. Tapi Zoe sendiri tidak mendapat apa-apa dari situasi itu. Sebaliknya para pengganggunya punya kekuatan jauh lebih besar di luar istana. Pada akhirnya mereka mencelakai Zoe hingga tiada. Lalu dia menjadi arwah yang gentayangan. Dan Istana Tenshi tidak mengomentari situasi tersebut. Gloria berkata bahwa bahkan sebagai ketua asosiasi, dia tidak bisa membantu Zoe menemukan kedamaian. Jadi jika Ethan benar-benar ingin membantunya model, dia harus berusaha keras agar tidak berakhir dalam situasi yang mengerikan. Sampai di situ, percakapan mereka berakhir, dan si bayangan mengirim pesan lain kepada Ethan, mengatakan bahwa manusia takut pada hantu dan para hantu tahu bahwa manusia itu jahat. Kejahatan hati manusia lebih mengerikan daripada apapun. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan Ethan, karena dia akan memilih cara termudah untuk menyingkirkan hantu Zoe dan membiarkannya beristirahat dengan tenang sebagai ganti mutiara jiwa merah. Ethan tahu dia bisa dengan mudah mengatasi roh ini, namun dia tidak mengerti mengapa semua orang berpikir bahwa melenyapkannya adalah satu-satunya cara untuk membuatnya tenang. Karena jika dia memilih jalan itu, apa bedanya dia dengan pecundang di kehidupannya yang lalu? Dia memutuskan akan menggunakan kekuatan dan caranya sendiri untuk membantu Zoe menemukan kedamaian sejati. Setelah beberapa saat, Ethan pergi berjalan-jalan di malam hari di sekitar terminal bus. Dan sementara itu, fenomena supernatural di kota Skynet semakin memburuk dari hari ke hari. Dan sekarang Istana Tenshi memutuskan untuk turun tangan. Demi mengungkap insiden supernatural dan meningkatkan pengalaman praktik para siswa dalam menangani hantu, berbagai tugas diberikan setiap hari. Akhirnya Ethan tiba di tujuan salah satunya. Itu adalah bus 444 dan bus itu berhantu. Di dalam orang-orang tampak berbisik dan para hantu menangis. Semua pertanda menunjukkan bahwa dia telah datang. Ethan juga mengetahuinya. Dan pada saat itu, dia merasakan seseorang mendekatinya dari belakang. Dia adalah seorang pemuda berambut pirang. Dia memasang perisainya, tidak mengerti apa yang dilakukan anak laki-laki ini di sini. Ethan memberinya lambaian ramah, mengatakan bahwa sepertinya mereka berdua punya misi di bus 444. Pemuda itu tersenyum licik menanggapinya, mungkin berpikir bahwa Ethan hanyalah siswa tahun pertama biasa. Ethan berkata, ada hantu level hijau di sini, dan jika kau mengurusnya, kau bisa mendapatkan mutiara hijau. Pemuda itu mendekatinya dan memintanya untuk mengikuti instruksinya tanpa bertanya. Ethan dengan senang hati setuju. Pria itu berkata bahwa dia adalah master spiritual level 2, jadi dia akan melindunginya jika terjadi sesuatu. Kenyataannya dia berpikir, jika ada bahaya dia hanya akan menggunakan anak berambut biru itu sebagai umpan. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Neil, menyatakan bahwa jika Ethan benar-benar siswa tahun kedua, dia seharusnya tahu arti nama itu. Ethan tahu persis apa artinya. Kedua anak laki-laki itu naik ke bus, dan pemuda itu membayar tiketnya sambil mengatakan bahwa dia hanya punya uang pecahan besar. Sopir itu menjawab bahwa dia akan memberinya kembalian, dan kemudian uang kertas dari dunia lain mulai berjatuhan dari atap. Ethan menangkap selembar dengan jarinya dan berterima kasih kepada sopir. Tapi Neil terkejut dengan ketenangannya, karena dia sendiri sudah siap untuk memanggil senjata spiritual. Tiba-tiba pemuda itu mendengar suara berisik di luar bus, dan memutuskan untuk melihat keluar jendela. Seorang wanita hantu masuk ke dalam bus. Seluruh angkutan itu benar-benar dikelilingi oleh roh. Neil berlari ke arah Ethan dengan ngeri, memberitahunya bahwa ada bus 444 lainnya di dekatnya, dan bus itu penuh dengan hantu. Tapi Ethan tidak mengerti. Apakah pemuda itu sedang berhalusinasi? Namun Neil tahu dia harus turun di pemberhentian berikutnya dan langsung menghancurkan mesinnya. Sementara itu, bus mulai bergerak dan berjalan cukup jauh. Neil menyuruh sopir untuk pelan-pelan karena dia hendak keluar. Tapi begitu bus berhenti, para hantu segera menyerbu masuk melalui pintu yang terbuka. Mereka menghalangi jalan Neil sambil membisikkan sesuatu tentang diri mereka. Para roh mengepung pemuda itu dan dia tidak bisa turun dari bus sementara sopir sudah menutup pintu. Dalam sekejap seluruh bus dipenuhi hantu yang mengepung Neil yang nyaris tidak bisa menahan teriakannya. Pemuda itu marah. Dia tidak bisa keluar dari sini. Situasi di dalam menjadi semakin berbahaya dan anak berambut biru itu bahkan tidak bergeming. Sementara itu, seekor roh yang terus-menerus menggaruk duduk di sebelah Ethan, dan Ethan dengan alasan alergi meminta penumpang dari dunia lain itu untuk duduk bersama teman pirangnya. Hantu itu dengan patuh bangkit dan berjalan ke arah Neil yang kebingungan. Apa anak ini benar-benar bisa berkomunikasi dengan mereka? Ini betul-betul tegika. Tak lama kemudian, Neil dikelilingi dari segala sisi oleh segala macam hantu. Bayangan Ethan punya pesan lagi.
untuknya mengatakan bahwa teman spesialnya akan turun di pemberhentian berikutnya, yang berarti dia punya satu kesempatan terakhir. Tiba-tiba busnya kehabisan bensin dan sopirnya keluar untuk mengisi bahan bakar. Kepaningan pecah di dalam kabin. Para hantu berteriak dan menangis tidak mengerti kenapa dia berhenti di tempat. Neil hampir histeris. Dia tidak mengerti bagaimana tugas ini hanya bisa level hijau, karena ini jelas-jelas setara level merah. Eton juga menyadari bahwa Istana Tensi telah meremehkan bahayanya bus 144 dan hanya menilainya dari penampilan. Hantu yang sebenarnya di sini adalah sang sopir. Neil tahu dia tidak punya pilihan lain selain memanfaatkan rekannya yang bodoh itu untuk keluar dari sini. Jadi dia mengusulkan untuk mengalahkan para hantu bersama-sama dan keluar. Ethan setuju tersenyum licik pada pria yang lebih tua itu. Dalam satu gerakan anak itu memanggil senjata rohnya dan para hantu langsung menyerbunya. Si pirang itu berpikir kalau anak ini benar-benar bodoh karena memutuskan untuk menggunakan senjata saat berdiri di tengah kerumunan arwah dan mencoba turun dari bus diam-diam sendirian. Namun jalannya dihalangi oleh hantu-hantu lain. Dia tahu harus segera melepaskan jurus aliran derasnya yang menyembunyikan energinya lalu kabur dengan cepat. Dia hanya punya beberapa detik dan harus keluar dari sini selagi si bodoh itu mengalihkan perhatian para hantu. Tapi tiba-tiba seberkas cahaya melesat ke punggungnya. Ethan segera muncul dari kabut dan Neil sangat kesal. Beraninya bocah ini menyerangnya. Lalu Ethan memutuskan untuk bertanya padanya apakah dia ingat siapa Zoe. Neil ingat, itu adalah gadis yang menyebabkannya diskors dari Istana Tenski selama setahun penuh. Dia mengerti kalau Ethan datang untuk balas dendam, tetapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Si pirang itu menyerang pemuda itu mengayunkan perisainya sekuat tenaga. Tapi saat akan terjadi benturan, Ethan dengan cepat menarik kerah hantu di belakangnya dan menjadikannya tameng dari perisai itu. Sesaat kemudian pemuda itu mengeluarkan belatinya dan hendak menyerang Neil, tapi dia punya jurus khusus, kulit perunggu. Ethan tahu dengan kemampuan sekecil itu, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan hantu perunggu itu. Dan dia hanya membeli mutiara jiwa ini. Anak-anak kaya berpikir uang bisa membeli segalanya, bahkan nyawa manusia. Dan pikiran itu membuatnya sangat marah. Jadi dia mendorong Neil ke dalam bas sekuat tenaga. Si pirang tidak mengerti kenapa kekuatan orang ini sangat bervariasi. Tapi Ethan menasihatinya untuk tidak membuang waktu dengan pikiran yang tidak berguna. Karena jurus-jurus itu akan segera berakhir dan tidak ada yang tahu apakah Neil akan bisa bertahan sampai saat itu. Pemuda itu tahu dia harus menggunakan kulit perunggunya untuk mengusir makhluk-makhluk itu, tapi sepertinya itu tidak akan banyak membantunya. Lalu Neil berteriak memohon Ethan untuk menolongnya, menjanjikan apa saja sebagai imbalan keselamatannya. Tapi Zoe juga memohon belas kasihan kan? Tapi Neil tidak peduli pada gadis itu. Dia sama sekali tidak mengganggunya. Dia pikir kepergiannya tidak berarti apa-apa. Dan sebagai balasannya, Ethan menendang bajingan itu. Para hantu sudah sangat dekat dengan si pirang, dan dia terus memohon pada pemuda itu untuk menyelamatkannya. Dia bilang akan memberinya mutiara jiwa level merah manapun. Tawarannya menggiurkan. Lalu Ethan meminta Neil untuk mendekat. Harapan muncul di mata pemuda itu, dan dia merangkak ke arah penyelamatnya, nyaris lolos dari cengkeraman para hantu. Namun Ethan bukannya menyelamatkan pria itu, hanya berkata bahwa setiap perbuatan ada harganya, dan inilah harganya. Lalu dia menutup pintu bus. Saat itu para hantu menyerbu Neil dan menghabisinya. Ketika semuanya berakhir, satu-satunya hal yang disesali Ethan adalah tidak mendengar teriakan bajingan itu. Saat itu sesosok arwah mendekatinya dari belakang dan bertanya bagaimana rasanya menyingkirkan salah satu dari jenismu sendiri. Pemuda itu hendak mengayunkan pedangnya untuk menebas hantu itu, tapi arwah itu menahan tangannya. Dan ketika Ethan berbalik, dia melihat bahwa itu adalah sang sopir. Dia penasaran karena manusia menyingkirkan hantu karena mereka jahat. Tapi kenapa mereka menyingkirkan sesama manusia? Ethan menjawab bahwa dia hanya menyingkirkan orang yang tidak dia sukai. Sang sopir merasa itu menarik dan berkata sudah lama tidak merasakan sensasi seistimewa ini. Dia berbalik ke arah anak itu mengatakan ingin membawanya dalam perjalanan. Tapi Ethan tidak ingin hidupnya berakhir secepat ini. Pemuda itu menatap arwah itu dan mengerti bahwa sopir ini berada di level yang sama sekali berbeda dari hantu-hantu putih di dalam bus. Dia menyerang arwah itu, tapi arwah itu dengan mudah menghindari serangannya. Sang sopir sadar tidak mungkin bisa membawa anak itu ke wilayah hantu, lalu bertanya apakah dia masih menyimpan uang yang diberikannya. Menyadari itu adalah sisanya, arwah itu meminta Ethan untuk menyimpannya baik-baik, lalu menghilang. Beberapa waktu kemudian, Ethan kembali ke apartemen. Neil telah tiada. Dia sadar bahwa masih tersisa 6 orang lagi. Keesokan harinya pelajaran berlanjut dan Markus mengumumkan bahwa ujian bus 4 dan F4 sekarang berada di level merah dan 4 Fanto telah muncul di kota sebelah serta menewaskan 7 gadis. Pada saat itu sebuah pesan masuk ke ponsel Ethan. Pesan itu dari Gloria. Dia sudah melihat kabar tentang Neil dan bertanya mutiara apa yang Ethan inginkan sebagai hadiah. Dia sangat belak-belakan. Jadi cowok itu pun memutuskan untuk tidak malu-malu dan meminta sebuah mutiara level perunggu
serta mutiara hantu gantung. Namun Markus punya satu pengumuman penting lainnya. Pengumuman ini untuk semua Master Roh tingkat 1. Ternyata Istana Tenshiki mengizinkan para siswa tahun pertama untuk memilih satu mutiara jiwa level putih sesuka mereka. Ethan berjalan di antara rak-rak mutiara memilih yang cocok untuknya, dan akhirnya ia pun menemukannya. Itu adalah mutiara jiwa hantu hitam. Mutiara itu memberikan skill cahaya hitam. Skill itu meningkatkan kekuatan penghancur terhadap para hantu. Sang bayangan memberitahu Ethan bahwa jika ia menyerap mutiara jiwa level merah senjata rohnya, akan mendapatkan skill baru. Akan tetapi, untuk membuka slot skill kelima, diperlukan mutiara kualitas fatal, dan untuk yang keenam diperlukan mutiara kualitas bencana. Tapi masih terlalu dini untuk memikirkannya. Jadi Ethan langsung memasukkan mutiara putih itu ke dalam belatinya. Mutiara itu berhasil diserap, dan sesaat kemudian ia mengembangkan 3 rantai yang lebih canggih. Rantai-rantai itu dapat meningkatkan pertahanan dan jangkauan cahaya hitam, serta memberikan kemampuan untuk melemahkan musuh. Lamunan Ethan buyar, karena Gwen yang berlari ke arahnya dan bertanya mutiara apa yang ia pilih. Gadis itu memberitahu bahwa Markus diam-diam memberinya mutiara jiwa hantu miasma, yang kemampuannya adalah skill belenggu. Ethan sangat terkejut karena mutiara itu adalah level hijau 1 tingkat lebih tinggi dari yang diberikan kepada yang lain. Gwen memintanya untuk menjaga rahasia ini, dan berkata bahwa Markus sedang menunggunya, dan kakaknya bisa menemaninya. Saat mereka keluar ke halaman pria itu, sudah ada di sana. Valerie berdiri di belakangnya, dan 2 cowok lain berdiri di samping. Dia menjelaskan bahwa sesuai tradisi Istana Tenshiki, setelah memilih mutiara jiwa para siswa, harus membentuk tim beranggotakan 5 Master Roh. Tapi Gwen tidak suka ide itu. Dia hanya ingin bersama kakaknya. Lalu Valerie ikut bicara dan menyarankan agar mereka membentuk tim. Gwen juga tidak suka dengan situasi ini. Dia memegang kakaknya tidak mau membiarkannya pergi bersama gadis itu. Percakapan mereka dipotong oleh Markus yang berkata bahwa meskipun mereka bebas membentuk tim dengan siapa saja, para guru tetap berharap siswa-siswa terbaik membentuk satu tim. Dia memberikan contoh 2 orang lain, Henry dan Chad. Keduanya sama-sama memiliki 8 lubang skill. Nilai mereka sangat bagus, dan mereka berasal dari keluarga kaya. Dengan begitu seluruh tim bisa memiliki permata level merah di masa depan. Namun Ethan tidak suka dengan perkembangan ini. Dia menganggap serius pilihan adiknya, dan lagi pula kedua cowok itu terlihat aneh. Membiarkan Gwen bersama mereka sangatlah berbahaya. Henry dan Chad sama sekali tidak senang dibicarakan seperti itu. Karena marah, Chad menarik busurnya dan mengarahkan panah yang diselimuti aura biru. Tapi Ethan menyadarinya tepat waktu dan segera melesat ke arah Gwen. Sambil melindunginya, ia menangkis panah yang meluncur ke arah mereka dengan belatinya. Pada saat itu, Henry muncul di belakang mereka mengayunkan palunya ke arah Ethan dan bersiap untuk menyerang. Namun Ethan tidak kehilangan ketenangannya. Dia dengan hati-hati mendorong adiknya menjauh dan menangkis serangan itu dengan kakinya hingga senjata lawannya terlepas dari genggamannya. Setelah pertarungan usai, pemuda itu mendekati teman sekelasnya yang marah bersiap untuk membalas perbuatan mereka. Tapi saat itu Markus sudah tiba. Dia berkata bahwa pertarungan antara anggota kelompok dilarang. Mendengar itu, Ethan mengusulkan untuk mengadakan kompetisi yang adil antara dirinya dan kedua cowok itu. Mereka pun tidak keberatan. Chad mengusulkan untuk mengadakan kompetisi antar tim Master Roh. Ethan sangat antusias untuk melawan mereka, tapi ia memperingatkan untuk tidak menyalahkannya jika mereka terluka parah. Tak lama kemudian, semua siswa yang ikut bertarung sudah berada di arena, dan teman-teman sekelas mereka datang untuk melihat siapa yang akan menang. Akan tetapi, tim Ethan hanya beranggotakan 3 orang, dirinya Gwen dan Valerie. Hal ini menjadi alasan lain bagi Henry untuk mengejeknya. Tapi Ethan yakin kalau dia sendiri sudah cukup untuk membereskan mereka berlima. Namun menurut aturan, tim harus terdiri dari tepat 5 orang. Pria itu berbalik dan melihat para gadis yang duduk di kursi di belakangnya. Itu adalah Sally dan Esther, kenalan barunya. Dengan satu gerakan mereka turun ke arena bergabung dengan tim, dan kompetisi pun resmi dimulai. Para gadis memanggil senjata spiritual mereka. Sally akan menjadi medik tim, dan Esther akan menjadi scout. Tetapi Ethan menghentikan mereka, mengatakan bahwa itu tidak perlu, dan dia lebih suka melanjutkannya sendirian. Keangkuhan seperti itu benar-benar membuat tim Dari marah, dan para lelaki itu segera menyerbunya menyiapkan senjata mereka. Namun, Ethan melewati mereka dengan gerakan cepat, menangkis serangan mereka, dan membuat senjata terlepas dari tangan mereka. Para lelaki itu bahkan tidak punya waktu untuk mengerti apa yang telah terjadi. Salah satu dari mereka mengayunkan kapak ke arah pemuda itu, tetapi dia dengan mudah menepisnya dengan kakinya. Selanjutnya giliran Jenny. Begitu dia melesat ke arah Ethan, dengan kapaknya Ethan menyikut perutnya hingga dia terjatuh. Sesaat kemudian anak laki-laki itu memanggil belatinya dan melepaskan energi hijau langsung ke arah musuh, memaksanya merangkak menjauh dari pertarungan. Mereka harus melakukan sesuatu, kalau tidak mereka akan kalah. Dan saat itulah
Chet turun tangan menembakkan 4 anak panah sekaligus siap mengunci pergerakan lawannya. Saat itu, Ethan sedang bertarung dengan sisa lawannya, dan sesaat sebelum anak panah mengenainya, dia menyadarinya. Tapi pria itu tidak kehilangan ketenangannya. Dia dengan gesit melompat ke samping membuat lawan-lawannya terkena serangan itu. Ternyata para lelaki itu akhirnya saling serang, tetapi Henry juga tidak mau menyerah. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengepung Ethan dari segala sisi, agar dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Gwen menyaksikan dengan ngeri saat kakaknya bertarung melawan 5 orang sekaligus dan siap untuk ikut campur dalam pertarungan. Namun Valerie menghentikannya karena Ethan berkata, dia bisa mengatasinya sendiri, dan para gadis hanya bisa mempercayainya. Saat pemuda itu ragu sejenak, Henry segera melesat ke arahnya dengan kapak menggunakan skill level hijau. Ethan membalas dengan menggunakan skillnya juga, dan kedua anak laki-laki itu berubah menjadi 2 bola energi dan saling bertabrakan. Sesaat kemudian ledakan dahsyat menggema di arena. Karena asap tidak ada yang tahu siapa yang akhirnya menang, tetapi begitu cahayanya mereda, semua orang melihat Ethan berdiri tanpa goresan sedikit pun dengan angkuh menatap Henry yang jatuh. Namun ternyata pertarungan belum berakhir, dan Chet bergegas ke arah pria itu, menyuruhnya untuk tidak melupakannya. Sesaat kemudian arena diselimuti oleh kubah kabut besar, skill yang sama milik Ethan. Chet berdiri di sana dikelilingi oleh awan yang tidak bisa ditembus menantang anak laki-laki itu untuk akhirnya bersikap jantan dan bertarung secara adil. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Ethan sudah berada di belakangnya menodongkan belati ke lehernya. Ketika asapnya menghilang, kelima anggota tim Henry sudah tergeletak di tanah. Namun Ethan menganggap pertarungan ini cukup membosankan. Markus tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mungkinkah pria yang sama yang dianggapnya tidak berarti itu benar-benar mengalahkan 5 siswa kuat sendirian? Saat itu seorang pria berambut hitam panjang dan berpakaian abu-abu menghampirinya dan bertanya di kelas mana anak laki-laki itu berada. Markus bergegas menyapa pria itu, karena dia tidak lain adalah Master Isaac, kepala master spiritual Istana Tenshi. Dan di pakaiannya terdapat tanda 3 bintang yang berarti dia telah mengalahkan 3 hantu tingkat kuno. Isaac berkata bahwa hantu baru-baru ini muncul di Skynet, dan dia kembali untuk menanganinya. Lalu dia menunjuk ke anak laki-laki berambut biru itu, dan bertanya siapa dia. Markus menjelaskan bahwa dia adalah putra angkat William yang masuk sekolah tahun ini. Sang master tidak percaya itu adalah Ethan. Dia tumbuh begitu cepat. Tak lama kemudian pemuda itu sendiri melihat pria yang berdiri di samping gurunya. Dalam sekejap Isaac sudah berada tepat di depan Ethan, membuatnya terhuyung karena terkejut. Dia memperkenalkan dirinya mengatakan bahwa dia adalah teman lama ayahnya. Dia juga menyatakan bahwa William tahu rahasia kehidupan anak laki-laki itu, membuat Ethan terkejut dengan kata-katanya. Dia tidak mengerti rahasia apa yang sedang dibicarakannya. Isaac menawari anak laki-laki itu duel di mana yang harus dia lakukan hanyalah menyentuh pakaian sang master. Lalu dia akan mengungkapkan rahasia itu padanya. Ethan tidak punya pilihan selain menerima karena dia tahu terlalu sedikit tentang pemilik tubuh ini dan informasi tersebut akan sangat berguna baginya. Ethan tahu bahwa pria itu sangat kuat dan bahkan jika dia hanya menggunakan satu tangan dia, mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi tugasnya sangat mudah. Dia hanya perlu menyentuh pakaiannya. Lalu pemuda itu melesat maju mengulurkan tangan ke arah jubah pria itu. Namun jarinya seolah berhenti 1 mm dari kain itu. Sesaat kemudian pria itu mengibaskan tangannya dan Ethan langsung terlempar ke tanah. Dia merasakan betapa kuatnya kekuatan spiritual Isaac dan menyadari bahwa serangan langsung tidak akan berhasil di sini. Dia harus mencari cara lain. Lalu pemuda itu kembali memanggil awan kabut seperti yang dilakukannya sebelumnya dan memutuskan untuk menyerang sang master dari belakang. Tapi Isaac sudah menduganya dan dengan satu gerakan tangan ringan, ia menepis serangan pemuda itu. Berhasil mendarat dengan kakinya, Ethan berada tepat di belakang pria itu dan dia sadar inilah kesempatannya untuk menang. Dia segera mengulurkan jarinya ke arah pakaian sang guru, tetapi sebelum dia bisa menyentuhnya, Isaac mencengkeram tangannya mengatakan bahwa dia kecewa dengan kemampuan putra William yang tidak seberapa. Ethan tidak mengerti mengapa pria ini begitu kuat. Dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeramannya. Sesaat kemudian, sang guru mendorong pemuda itu dengan keras ke belakang, membuatnya jatuh terhempas ke tanah. Gwen sangat ketakutan. Dia khawatir sesuatu telah terjadi pada kakaknya. Dia segera berlari ke arahnya, mencoba menyadarkannya, tetapi pemuda itu tidak bereaksi sama sekali. Guru Isaac mendekati mereka. Dia ingin memeriksa Ethan. Meskipun pria itu membuat gadis itu sangat ketakutan, dia mengizinkannya memeriksa kakaknya. Pria itu menyentuh ibu jarinya dengan jarinya dan kemudian dia menyadarinya. Pemuda itu sadar. Sesaat kemudian Ethan melompat dan mengulurkan tangannya ke wajah Isaac. Dia ingin melihat wajah aslinya di balik topeng. Namun bahkan sebelum dia bisa menyentuh pria itu, dia sudah pergi tanpa jejak. Dia tidak bisa ditemukan dimanapun. Seolah-olah dia menguap. Apa dia benar-benar bisa berteleportasi? Sementara itu, sang guru sudah berdiri di atap istana mengamati Ethan dari atas.
Ini adalah pertama kalinya seseorang memaksanya menggunakan kemampuannya seperti ini, karena pikiran pemuda itu sulit ditebak. Markus tiba tepat waktu menghampiri mereka. Dia berkata kepada Ethan untuk tidak berani lagi mengerjai Isaac seperti itu, tetapi sang guru baik hati, jadi kali ini dia akan lolos. Padahal pada awalnya semua orang berkumpul di sini untuk duel yang sudah berakhir, dan pemenangnya adalah tim guru spiritual Ethan. Markus menasihati pemuda itu untuk berlatih lebih giat dan pemuda itu segera meyakinkannya bahwa sebelum pergi ke kota hantu Tsang, mereka akan menyempurnakan kerja sama tim mereka. Malam itu, sambil berbaring di tempat tidur, Ethan memikirkan kekuatan Istana Tenshi dan bagaimana di masa depan dia bisa menghadapi situasi tanpa harapan yang sama seperti hari ini. Dia mengerti bahwa jika ingin membalaskan dendam Zoe, dia harus menjadi lebih kuat. Tiba-tiba sebuah gelang muncul di jemarinya entah dari mana. Saat menoleh ke belakang pemuda itu, melihat Isaac berdiri di jendelanya dan dia terkejut. Iya, Bu. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Dan mengapa dia memberinya gelang ini? Pria itu menjawab bahwa dalam ujian ini, orang biasanya berpikir tentang cara menyentuh pakaiannya, tetapi Ethan ingin membuka topengnya. Cara berpikirnya berbeda dari yang lain, dan pria itu mengakui bahwa dia menaruh harapan besar padanya. Dia berkata bahwa ayahnya William adalah seorang pahlawan. Suatu hari dia membaca buku hariannya. Dia mengorbankan nyawanya untuk menyegal hantu Feng Meng dan menyelamatkan seluruh kota dari kehancuran. Keinginan terakhirnya adalah pulang ke rumah, meskipun hanya sesaat. Jadi Isaac berharap dengan mengunjungi kota hantu Feng Man, Ethan bisa memenuhi keinginan ayahnya. Ethan segera menyadari bahwa dia akan pergi ke kota itu, bagaimanapun caranya. Lalu sang guru memintanya untuk memakai gelang yang dia berikan. Dan pemuda itu berpikir bahwa meskipun dia tidak tahu, segalanya dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk memasuki bagian terdalam kota hantu. Saat Ethan memakai gelang itu, dia bertanya apa gunanya. Tetapi sang guru menjawab bahwa dia tidak perlu tahu beberapa hal dan juga menambahkan bahwa dia akan tinggal di Skynet selama 3 minggu. Tetapi pemuda itu harus mengemasi barang-barangnya untuk pergi bersamanya ke kota hantu Tsang. Besok, Ethan segera bergegas menuju tasnya, karena di kota Tisang akan jauh lebih mudah baginya untuk mendapatkan mutiara jiwa yang diinginkan, dan akan jauh lebih mudah untuk membalaskan dendam Zoe ketika saatnya tiba. Tapi Isaac menghentikannya, mengatakan bahwa sebelum itu, dia harus pergi ke tempat lain, karena istana memintanya untuk mengurus hantu lokal. Nama Sandiro ini adalah Ghost Driver. Sementara itu, para hantu sudah berkumpul di dekat bus nomor 144 yang sama. Sopir memanggil mereka untuk segera naik. Tetapi ketika dia melihat keluar jendela, beberapa saat kemudian dia melihat para arwah telah dicabik-cabik oleh sesuatu dan dia menyadari bahwa Istana Tenshi telah mengirim kepala Istana Tengah. Seorang master spiritual yang baru memiliki 3 slot kemampuan, tapi dia mampu melenyapkan 3 hantu. Isaac tidak menyangka sopir itu akan berakhir di Skynet seperti ini. Ternyata Istana Tenshi benar-benar diremehkan. Sementara itu, Ethan mengamati dari semak-semak. Sebelum datang ke sini, sang master menyebutkan ada 7 level hantu, putih, hijau, merah, jahat, malapetaka, bencana, dan kuno. Dan tak diragukan lagi, aura sopir ini menunjukkan bahwa dia adalah hantu level kuno. Hantu itu sudah mulai kehilangan kesabarannya. Matanya bersinar hijau dan tanda hitam muncul di tubuhnya. Dia berteriak bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Dia mengejek dengan menyatakan bahwa di masa depan dunia ini akan dikuasai oleh para roh, dan mengemudikan busnya dengan kecepatan penuh langsung ke arah pria itu. Namun sang master dengan mudah melompat ke atap bus. Dia berniat untuk memperbaiki pemikiran absurd roh ini. Sesaat kemudian seluruh area di bawah kaki Isaac berubah menjadi tumpukan puing. Tapi bos itu sudah tidak ada lagi. Ethan memutuskan untuk mundur sedikit agar tidak terkena gelombang kejut. Dan pada saat itu, dia mencoba mencari tahu kemampuan apa yang digunakan oleh hantu sopir itu. Tugas mengurus hantu ini ternyata sedikit merepotkan bagi Isaac. Jadi dia mengangkat tangannya dan memanggil sebuah lonceng besar. Benda itu muncul di atas kepala pria itu, dikelilingi oleh portal-portal kecil yang memancarkan gelombang suara. Sang master bisa mendengar gemerisik rumput sekecil apapun. Dia berkonsentrasi. Sesaat kemudian sopir itu muncul di atasnya, tubuhnya seakan terkoyak. Dan saat itulah Isaac sadar bahwa meskipun roh itu bisa melakukan perjalanan waktu, jika ruang dibekukan dia akan dikeluarkan secara paksa. Begitu hantu itu mendarat di tanah, sang master mengulurkan tangannya yang dialiri aura. Ke arahnya memaksanya berhenti, tetapi sopir itu malah semakin marah. Pakaiannya mulai robek di bagian jahitan, dan Isaac terlempar ke belakang oleh gelombang kejut. Roh itu telah mencapai puncak level kuno, dan melepaskan diri dari belenggunya. Sesaat kemudian sebuah bus muncul, entah dari mana dan melaju lurus ke arah pria itu. Tapi sang master menghentikan mesin itu, hanya dengan satu gerakan tangan merobeknya menjadi 2. Sementara itu, roh tersebut menghilang. Apakah dia benar-benar ingin kabur ke Skynet lagi? Isaac bergegas mengejarnya, menyerahkan urusan hantu di bas kepada Ethan. Dan pemuda itu sendiri masih belum mengerti apa yang telah terjadi. Bagaimana bisa bas itu hancur dalam sekejap mata? Sebenarnya berkat skill penghenti waktu persepsi Ethan,
telah berhenti bahkan sebelum sang master menggunakan kemampuannya. Tiba-tiba ilusi itu muncul kembali di depan Isaac, dan dia harus menggambar sebuah rune untuk menghilangkannya. Tapi sudah terlambat. Komplotan hantu sopir itu telah membantunya melarikan diri. Ethan terkejut karena ini adalah pertarungan sejati di level para kuno, dan jika bukan karena sang master, anak itu pasti sudah lama tiada. Sementara itu, Isaac pergi sambil mengatakan bahwa Ethan juga bisa pulang setelah dia membereskan para hantu, dan dia akan menuju kota Chang besok malam. Tapi anak itu merasa kesal. Dia mengerti bahwa dirinya masih terlalu lemah. Sebelum pergi ke kota hantu, dia harus menjadi lebih kuat. Waktu pun berlalu, dan keesokan harinya Ethan melihat sebuah kotak kecil dengan manik-manik merah di mejanya. Gloria benar-benar luar biasa. Dia bisa mendapatkan 2 manik-manik level merah secepat ini. Jadi sekarang Ethan bisa meningkatkan kemampuannya, dan dengan berani pergi ke kota hantu. Pada saat itu, pesan itu muncul lagi di hadapannya. Sang bayangan memintanya untuk memberikan manik-manik hantu gantung. Dengan begitu, pemuda itu akan membuka satu slot lagi untuk kemampuan serta skill cakul. Ethan memutuskan bahwa ini adalah solusi terbaik. Sang bayangan menelan manik-manik itu, dan tubuh pemuda itu seolah dialiri oleh kekuatan yang dahsyat. Jadi seperti ini rasanya manik-manik level merah. Karena gelombang kekuatan semua permukaan kaca di ruangan itu retak, dan pemuda itu mendapatkan kemampuan rantai. Dia merasa kekuatannya telah meningkat pesat. Sambil mengambil belati di tangannya Ethan, melihat ada sebuah lubang baru. Jadi sudah waktunya untuk beralih ke cabang skill. Saat memasuki ruang misterius, pemuda itu melihat cabang-cabang keluar dari manik-manik, dan menyadari bahwa selanjutnya dia harus meningkatkan cabang manik-manik jiwa hantu iblis. Dengan demikian, kekuatan manik-manik hitam meningkat, dan skill cabang baru terungkap kepada Ethan. Skill itu adalah baju zirah besi api neraka dan Gemini, semuanya kemampuan yang sangat bagus. Sekarang bahkan seorang master spiritual level 2 pun bukan tandingan Ethan. Setelah keluar dari kondisi astra, pria itu mendekati cermin yang memantulkan bayangan hantu Zoe. Dia bilang para penyerangnya akan pergi ke kota Chang untuk sebuah tes, dan saat waktunya tiba, dia akan membuat mereka membayarnya. Sementara itu, Ethan dan Isaac tiba di kota hantu yang dulunya adalah sebuah makam kuno yang dibangun ratusan tahun lalu. Dan sang guru juga mengatakan bahwa dia hanya bisa bersama anak itu selama seminggu penuh, dan pertumbuhannya akan bergantung pada usahanya sendiri. Tak lama kemudian para pemuda itu tiba di gua. Ada sejumlah orang di sekitarnya. Banyak dari mereka yang mengenali sang guru. Seorang pria jangkung mendekati Ethan, menawarinya untuk membawanya ke kota hantu. Pria itu menjadi penasaran sejauh mana dia bisa membawanya, karena dia perlu bertemu dengan hantu tingkat jahat. Pria itu hanya menyeringai melihat kesombongan pemuda itu. Dia mungkin akan lari ketakutan saat melihat roh setingkat itu. Percakapan mereka diinterupsi oleh Isaac yang mengatakan sudah lama tidak bertemu hantu serendah tingkat jahat. Setelahnya seorang pria dewasa mendekat. Itu adalah Wilson, Master Hantu Bintang 5 dan pemimpin kota hantu. Dia senang menyambut pemimpinnya. Tak lama kemudian semua orang ikut bergabung. Mereka membungkuk di hadapan sang guru dan memberi hormat. Isaac menjawab bahwa dia ada di sana untuk urusan pribadi. Menjauh dari kerumunan pria itu, dan Ethan turun ke bawah. Sang guru menjelaskan bahwa ada 3 makam di kota itu. Yang pertama dihuni oleh hantu tingkat putih, hijau, dan merah. Tetapi lebih jauh di bawah ada roh-roh yang lebih serius. Dia menjelaskan bahwa mulai sekarang Ethan harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertahan hidup di 3 makam pertama selama 2 minggu. Dengan kata lain, untuk bertahan hidup pria itu membutuhkan kekuatan yang memungkinkannya mengalahkan hantu tingkat merah dengan tangannya sendiri. Saat mereka memasuki makam tempat itu, dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang bercahaya. Isaac memberikan sebuah tiket kutukan roh kepada anak itu. Benda itu dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa dan akan membantu menyembunyikan sebagian aromanya dari pihak asing. Dia berkata bahwa hantu makam dan hantu besi tinggal di sini, dan dalam 3 hari Ethan harus menghabisi masing-masing 30 dari setiap jenis. Pria itu teringat bahwa untuk mengubah skill ke cahaya hitam menjadi zirah hitam mutiara jiwa hantu besi sangat dibutuhkan. Sementara itu, para roh mulai mendekati anak itu perlahan, dan meskipun mereka berwarna putih, jika berkumpul, mereka menjadi berbahaya. Dan Isaac ingin anak itu mengatasi semuanya tanpa bantuannya. Namun sebelum Ethan sempat menjawab, sebuah tangan hantu tiba-tiba muncul dari tanah dan mencengkeram kakinya. Beberapa hantu lain menyusul dan langsung menyerbu pria itu. Tetapi, dia sadar bahwa ini jelas tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Dengan gerakan mudah dia menebas para roh dengan belatinya tanpa menerima satu goresan pun, karena setelah menyerap mutiara jiwa dari hantu gantung, kemampuan fisiknya menjadi jauh lebih kuat. Namun sebelum dia sempat memulihkan diri, sesosok roh lain muncul di belakangnya jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Itu dia hantu besi. Ethan bereaksi cepat menyerang roh itu dari atas. Dia menginginkan mutiara jiwanya. Saat memukul dia merasakan betapa kerasnya kulit makhluk itu. Pria itu mendengar suara-suara aneh dari sampingnya.
Saat berbalik, dia melihat dua hantu besi lainnya. Mereka menyerbu lurus ke arahnya. Jika ini terus berlanjut, akan menarik lebih banyak hantu lagi. Jadi Ethan harus segera membereskan mereka. Ternyata hanya serangan terkuatnya yang efektif melawan makhluk-makhluk berlapis baja seperti itu. Akan tetapi para hantu terus maju, dan tidaklah mudah untuk menghadapi segerombolan roh tingkat hijau sekaligus. Untungnya kekuatan pria itu telah meningkat pesat akhir-akhir ini, kalau tidak dia pasti akan kesulitan. Tapi dia tetap harus mencoba menghadapi hantu-hantu itu satu persatu. Ethan menggunakan tirai kabut, dan itu sedikit membuat para makhluk kebingungan. Dan saat salah satu dari mereka menunjukkan titik lemahnya pria itu, melancarkan pukulan kritis. Sebuah mutiara jiwa melayang keluar dari roh itu. Ethan mengambilnya, dan juga menyadari bahwa jika mengandalkan kekuatan fisik, dia bisa menghemat banyak energi roh. Dia memutuskan untuk tidak menggunakan rantai untuk saat ini, meskipun pertarungannya akan panjang, dia bisa menanganinya sendiri. Sementara itu, dia memutuskan untuk meningkatkan cahaya hitam dengan mutiara itu. Skill itu ditingkatkan menjadi zirah hitam. Pedangnya memancarkan aura hitam. Ethan membuka dua skill baru, zirah hantu dan zirah roh. Keduanya tampak luar biasa. Tetapi pria itu takut, jika dia terus meningkatkan diri pada akhirnya dia akan menjadi monster. Sementara itu, Laura menyelimuti tubuhnya menciptakan sebuah zirah yang luar biasa kuat. Zirah itu sangat pas untuk Ethan, dan dia akan segera menguji pertahanannya. Dua hantu yang tersisa mendekati pemuda itu, dan mengangkat tangan mereka untuk menyerang. Namun bagi zirah Ethan, serangan itu tidak lebih kuat dari gigitan nyamuk. Pemuda itu tersenyum di balik topengnya. Apa para hantu benar-benar menjadi selemah ini dibandingkan dirinya? Kemudian dia mencengkeram kedua roh itu melemparkannya ke depannya. Dan dalam sekejap menebas mereka hingga terbelah dua. Setelah mendapatkan dua manik-manik jiwa, tambahan dia memutuskan sudah cukup bertarung untuk hari ini. Beberapa waktu kemudian, saat Isaac dan pemuda itu duduk di dekat api unggun dia, terus menghitung manik-manik yang berhasil dikumpulkannya. Jumlahnya ada 26, tapi pemuda itu tidak bisa berhenti. Dia sangat senang dengan hasilnya. Dia memutuskan untuk bertanya pada gurunya, apa level hantu Feng Meng, dan sang guru menjawab levelnya adalah hitam. Dia menjelaskan bahwa ketika hantu mencapai level kuno, kecerdasan mereka bisa setara dengan manusia biasa. Mereka juga bisa menciptakan hantu lain, dan hantu level hitam lebih berbahaya daripada level kuno. Ethan terkejut karena dia mengira hanya ada beberapa level saja, dan dengan logika itu, berarti ada hantu yang lebih berbahaya dari level hitam. Isaac menjawab bahwa jumlahnya hanya ada 3, tetapi semua yang berhubungan dengan mereka dilarang keras, bahkan nama dan esensi mereka sekalipun. Lagi pula dunia ini tidak setenang yang Ethan lihat. Jadi sang guru menasihatinya untuk mencoba masuk ke sekolah menengah sesegera mungkin. Di sana Isaac bisa memberitahunya lebih banyak hal. Kini tiba waktunya bagi pria itu untuk pergi, tapi dia berjanji akan mengirim Ethan ke makam berikutnya besok. Sementara itu, waktu terus berlalu. Pemuda itu terus berlatih keras. Setelah mencapai tingkat dan level, Spirit Lord kekuatan spiritualnya cukup untuk mempertahankan rantai selama 15 detik. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, dia nyaris tidak bisa mengalahkan hantu gantung. Maksimal kemampuannya adalah hantu level hampir merah. Isaac memberitahunya bahwa dia sekarang bisa bertahan hidup sendirian di makam ketiga. Tetapi sebelum pergi, masih ada satu hal yang harus dia selesaikan. Ethan segera menegakkan tubuh mengira mereka akan menghadapi urusan besar. Tetapi sang guru hanya mengajak pemuda itu pergi. Dia akan menunjukkan padanya bagian terdalam dari kota hantu. Tak lama kemudian mereka tiba di makam ketujuh. Hantu Tsang ada di sana tepat di depan pintu. Isaac meminta pemuda itu untuk sangat berhati-hati karena tempat ini sangat berbahaya. Ethan merasakan betapa kuat dan kelamnya atmosfer di sini. Itu pasti akan memengaruhi pikirannya jika dia lengah karena ada hantu di sini yang jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Tiba-tiba pemuda itu seolah tertusuk oleh untaian aura yang mengancam. Suara-suara di kepalanya memberitahunya, habisi dia, habisi dia. Ketika dia tidak bisa mengendalikan keinginannya, dia mengambil belati dan menyerbu ke arah Isaac. Tapi sang guru menghentikan Ethan dengan satu gerakan tangkas. Dia terkejut betapa mudahnya hantu kebencian itu menguasai pikiran Ethan dan menyadari bahwa pemuda itu perlu berlatih lebih keras. Saat pemuda itu sudah terbaring di lantai, pria itu membunyikan lonceng. Lonceng itu berbunyi berirama di atas kepalanya. Ketika pemuda itu membuka matanya, dia sudah berada di tempat yang tidak dikenal. Tempat itu terlihat seperti istana Tenshi. Seorang pria tak dikenal berdiri di depannya. Tetapi pria itu tampaknya sama sekali tidak menyadari kehadiran Ethan, dan dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Lalu seorang pria dewasa yang tinggi besar menerobos masuk ke dalam ruangan. Dia berteriak pada orang asing itu, mengatakan bahwa dia adalah murid terbaik di istana, dan sekarang malah sibuk meneliti hantu. Dia sangat marah. Apa yang dipikirkan orang ini? Tetapi orang asing itu menjawab bahwa setelah kepergian mentor keduanya,
Dia menyadari bahwa kehidupan manusia memiliki batas, tapi dia ingin melampaui takdirnya dan menjadi seperti hantu. Abadi. Pria itu menyerbunya melemparkan semua barang milik orang asing itu sambil berteriak bahwa hantu adalah makhluk yang sudah tiada, lalu memerintahkan agar semua barang itu disita. Kenangan berikutnya yang Ethan lihat adalah orang asing itu sedang berdoa di depan potret mendiang. Pemuda itu Tsang bersumpah bahwa dia tidak akan pernah lagi membuat kesalahan yang sama. Dia ingin mendobrak batasan antara yang hidup dan yang tiada untuk menjadi makhluk abadi. Dia berseru bahwa itulah jalannya. Sesaat kemudian pria itu berbalik dan saat melihat Ethan, dia langsung menyerbunya sambil berteriak bahwa tidak ada yang berani menghentikannya. Saat itu juga pemuda itu terbangun. Lonceng itu masih berputar di atasnya tetapi dia tidak mengerti mimpi macam apa itu. Isaac menunggunya bangun. Dia memberitahu Ethan bahwa dia terpengaruh oleh aura hantu kebencian itu dan tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Tapi pria itu sudah memenggal roh tersebut. Dia menyerahkan mutiara jiwanya kepada pemuda itu dan berkata sudah waktunya bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah kuil besar. Gerbang di hadapan mereka terbuka mempersilakan para pria itu masuk ke dalam makam. Di dalam peti mati itu ada hantu sang hantu yang sama yang selalu Ethan lihat di halaman Tenshi. Tiba-tiba seekor ular hantu melesat keluar dari makam ke arah Isaac, tetapi pria itu segera menghentikannya dan menyegelnya kembali. Dia berkata dengan tegas bahwa selama istana Tenshi masih ada hantu Tsang, tidak akan bisa meninggalkan peti mati ini. Dia memasang segel di atasnya. Seharusnya segel itu bertahan 3 tahun lagi. Tetapi Ethan bertanya-tanya, mengapa tidak habisi saja hantu itu? Karena dengan begitu ia pasti tidak akan membahayakan siapapun. Tapi Isaac berkata bahwa hantu Tsang itu spesial dan anak itu akan belajar lebih banyak tentangnya begitu dia masuk ke cabang pusat. Totalnya ada 4 cabang di Istana Tenshi Selatan, Timur, Barat, dan Utara. Setiap tahun istana mengadakan kompetisi antara keempat cabang dan hanya murid yang memenangkan kompetisi yang berhak masuk ke cabang pusat. Dan jika Ethan bisa melakukannya, dia akan mengetahui segalanya. Saat itu mereka pun berpamitan. Ethan berkata, dia akan tetap di sini menunggu kakaknya dan yang lain. Akhirnya sang guru menyarankannya untuk berlatih lebih giat lagi agar bisa menjadi master spiritual tingkat 3 sesegera mungkin dan masuk ke cabang pusat lebih awal dari yang dijadwalkan. Begitu Isaac pergi, anak itu sadar bahwa semua murid lain akan berada di sana dan dia harus bersiap untuk balas dendam. Dia mengeluarkan beberapa foto pria dari sakunya. Mereka masih belum mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Sementara itu, para murid yang dipimpin oleh Marcus sedang mendirikan tenda di tengah hutan. 4 gadis Gwen, Sally, Valerie, dan Esther mendekati perkemahan. Kakak Ethan menenangkan Sally dengan mengatakan bahwa tidak akan ada yang menakutkan di makam pertama, hanya ada hantu besi. Tapi gadis itu sendiri sadar bahwa dia hanya tahu informasi itu dari kakaknya. Para guru belum pernah mengatakan sepatah kata pun tentang hantu-hantu itu sebelumnya. Dan jika mereka ingin bertanya sekarang apa yang menanti di depan mereka, tidak akan bisa menjawab, karena para murid berada di alam liar yang sesungguhnya. Esther berkata bahwa dia tidak mendeteksi energi negatif apapun di dekat sini. Jadi sudah pasti tidak ada hantu dalam radius 10 meter. Gadis-gadis itu baru saja akan mendirikan tenda ketika mereka menyadari Valerie telah menghilang. Pada saat itu seorang pemuda mendekati mereka. Dia adalah Carl, seorang siswa tahun kedua Master Spiritual tingkat 2, salah satu orang yang mengganggu Zoe. Dia terkejut melihat beberapa gadis sekaligus di tempat seperti itu dan menawarkan bantuan. Sally hendak menerima, tetapi Gwen menghentikannya mengatakan kepada Carl bahwa mereka bisa mengurusnya sendiri. Sementara itu, Carl sedang berpikir. Dia telah meminta temannya untuk menyelidiki, dan ternyata ada 4 gadis di tim ini masing-masing dari mereka cantik. Jadi ujian yang akan datang sepertinya akan sangat menyenangkan. Pria itu tidak menyerah bersikeras bahwa senior harus membantu junior. Saat itu, Ethan yang tiba-tiba muncul menghampirinya. Dia menertawakan keinginan yang begitu menggebu-gebu untuk membantu para gadis, tetapi tetap memberi lampu hijau kepada Carl untuk membantu mendirikan tenda. Gwen bingung mengapa kakaknya tidak membalas pesannya begitu lama yang dijawab Ethan dengan mengajaknya menepi. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada para gadis. Anak itu menatap Carl dengan curiga karena dia baru saja mengunggah berita di forum sekolah dan tidak menyangka akan ada yang terpancing secepat ini. Setelah berjalan cukup jauh, Ethan berkata bahwa besok mereka harus pergi ke makam ketiga karena kualitas mutiara di sana jauh lebih baik dan itu akan menjadi kesempatan bagus untuk memperkuat seluruh tim. Dia meyakinkan para gadis bahwa dia sudah mempelajari hantu-hantu di sana sebelumnya dan tidak menemukan bahaya apapun. Terlebih lagi mereka punya seorang siswa senior sebagai asisten. Sementara itu, Valerie telah sampai di salah satu makam. Sebuah segel terpasang di sana dan dia sadar harus melepaskan roh itu. Makhluk itu mengulurkan tangannya dari peti mati merobek segelnya. Sesaat kemudian makam itu bersinar dengan aura hijau. Makhluk itu bebas. Itu adalah hantu Tsang.
Dia bersikeras bahwa kejahatan adalah di atas segalanya, bahwa itulah panggilannya. Dia menatap gadis muda itu, bertanya-tanya seperti apa dinasti sekarang dan mengapa gadis itu membebaskannya. Valerie menjawab bahwa sekarang adalah zaman modern, dan dia sedang mencari seseorang seperti dirinya. Hantu itu menyadari bahwa 500 tahun telah berlalu. Dia sudah lama meninggalkan wujud manusianya. Dia yakin bahwa dialah yang dicari gadis itu. Tapi Valerie butuh kepastian. Dia ingin hantu itu membuktikan bahwa dia benar-benar bisa melakukan apapun yang dia mau, dan arwah itu siap melakukannya. Dia akan mencari tahu sendiri tentang istana Tensky saat ini, dan membuktikannya pada gadis itu dengan melenyapkan apa yang ingin dia lihat. Sementara itu, tim Ethan dan Carl pergi menjelajahi makam ketiga, dan senior tahun kedua memperingatkan mereka bahwa hantu di sini lebih kuat dari yang pernah mereka temui. Jadi mereka harus berhati-hati. Tepat pada saat itu, entah dari mana sesosok hantu muncul di hadapan Gwen, dan dia segera menolongnya mendorong arwah itu menjauh, dan kakaknya menggenggam tangannya, memintanya untuk tidak menjauh lagi. Sally dan Esther memegang Ethan dari sisi lain. Dia juga ingin pemuda itu melindungi mereka. Tapi Carl tidak senang, karena rencananya bahkan belum dimulai dan pemuda itu sudah menjadi pusat perhatian para gadis. Lalu dia tersenyum tegang dan meminta Ethan untuk membantunya mengambil manik-manik jiwa dan membiarkan para gadis tetap di sini. Dan pemuda itu setuju. Setelah beberapa saat mereka menjauh dari para gadis, Ethan berkata bahwa di sini dia pernah bertemu hantu besi dan menyarankan seniornya untuk berpisah. Tapi Carl punya rencana lain. Dia harus menyingkirkan si pemula itu, dan dengan begitu semua gadis akan menjadi miliknya. Dia mengambil pisau dan melompat ke arah Ethan dari belakang dengan niat menusukkan bilahnya ke lehernya. Namun pemuda itu segera berbalik menahan pisaunya, dan Carl tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, apa yang terjadi pada tangannya, dan semua orang punya rahasia. Ethan ingin mendengar rahasia Carl tentang Zoe. Pemuda itu tidak mengerti karena Zoe sudah lama tiada. Tapi Ethan ingin mendengar kata-kata pengakuan bersalah darinya. Carl tidak suka dengan perkembangan ini. Dia mengeluarkan senjata spiritualnya. Beraninya bocah ini mengancamnya. Dia mengklaim bahwa Zoe terlalu membangkang dan tiada karena hal itu. Dan sekarang dia berniat menunjukkan pada master spiritual tingkat pertama yang tidak berarti itu perbedaan kekuatan di antara mereka. Saat itu Ethan diselimuti aura gelap, dan dia mengenakan zirah hitamnya lagi. Sementara Carl menatapnya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya pemuda itu berlari ke arahnya. Sesaat kemudian, dia membenturkan kepala si penjahat ke tanah. Tak lama zirah itu menghilang, dan dia terus memukuli si pembunuh dengan tinjunya. Ketika Carl bahkan tidak bisa berdiri lagi, dia memohon pada Ethan untuk mengampuninya. Dia bahkan berjanji akan menyerahkan para gadis di timnya untuk sementara waktu. Untuk tawaran yang luar biasa, murah hati itu, dia menerima satu pukulan lagi. Ethan yakin bahwa makhluk tak berarti sepertinya tidak pantas hidup di dunia ini. Lalu Carl mulai memohon bantuan pada pemuda itu. Dia memohon agar tidak dihabisi, tapi Ethan tidak akan mengotori tangannya karena dia sudah menemukan algojo yang tepat untuknya. Sesaat kemudian hantu itu melompat dari tanah dan langsung menerkam Carl. Itu adalah hantu gantung yang mencekik leher pemuda itu dengan lidahnya yang panjang, membuatnya tidak bisa bernapas. Beberapa saat kemudian, makhluk itu telah menelan seluruh tubuh Carl, mengecapkan bibirnya dengan puas. Tapi makhluk itu tidak bisa bersenang-senang lama, karena segera setelah penyerang Zoe, dihabisi Ethan menusuk hantu itu dengan belatinya. Target kedua dari balas dendamnya telah dilenyapkan. Tak lama para gadis dari timnya berlari ke arahnya bergegas saat mendengar panggilannya minta tolong. Gwen melihat ke belakang Ethan dan melihat jasad hantu gantung. Gadis itu terkejut. Apakah kakaknya benar-benar menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa minggu, sehingga dia bisa dengan mudah melenyapkan bahkan hantu tingkat merah? Tapi Ethan tidak menunjukkannya, malah bertanya bagaimana keadaan siswa tahun kedua lainnya teman-teman Carl. Adiknya menjawab bahwa dia telah mengikat mereka dan memberikannya pada sekawanan hantu pemakaman. Mengambil kantong manik-manik pemuda itu, sadar sudah waktunya untuk kembali dan persediaan ini seharusnya cukup untuk sementara waktu. Tiba-tiba bayangan itu kembali memberikan pesan pada Ethan. Dikatakan bahwa pemuda itu bahkan tidak menyadari kengerian yang akan datang. Apa artinya itu?